Kastil Besi Hitam Bab 1031, Penemuan Penciptaan Zaman. Di antara kelompok 5 orang terakhir, Zhang Tai tertarik dengan perkenalan orang terakhir. Itu adalah seorang pria muda berusia 20-an. Berperilaku elegan, dia terlihat agak familiar. Pria rendah hati ini adalah Sun Qiming, dari grup bisnis Hongyuan, kota Xuantian. Senang bertemu denganmu. Pertapa naga api, bermarga matahari. Zhang Tai tiba-tiba menyadari mengapa pria ini tampak familiar. Karena wajah pria ini mengingatkan Zhang Tai pada wajah anak laki-laki di sisi Elf Sasa. Setelah melihatnya dengan cermat, Zhang Tai memastikan bahwa Sun Qiming ini adalah suami dari Elf Sasa, murid magang juniornya. Kebetulan sekali, sejujurnya, Sun Qiming ini juga harus memanggil kakak magangku seperti Elf Sasa. Setelah melihat ke arah Sun Qiming selama beberapa saat, suara Zhang Tai berubah menjadi lebih ramah. Apakah kamu, klan Sun, juga ahli dalam membuat peralatan mekanis? Aku tidak berani berbohong di hadapan pertapa. Orang-orang Hua di negara Taixia menduduki peringkat teratas di antara manusia dalam membuat mesin. Ada banyak talenta di lini ini di seluruh negara Taixia. Meskipun klan matahari kita sedikit dikerdilkan oleh kelompok bisnis dan klan besar yang peringkat teratas dalam pembuatan mesin di negara Taixia. Klan kami juga telah berkecimpung di bidang ini selama beberapa generasi. Kami masih unggul dalam pembuatan mesin. Klan kami terutama menjual beberapa jenis lokomotif, berbagai jenis mesin uap mini, dan beberapa peralatan pertahanan kota uap. Mesin kami yang bermerek Hongyuan terkenal di Provinsi Yuzhou, bahkan di seluruh wilayah militer timur laut. Mesin tersebut juga sangat disukai oleh banyak pelanggan lama. Sun Qiming menjawab dengan cermat setelah mendengar pertanyaan Zhang Tai. Melalui jawabannya, dia menyeratkan keunggulan Sun Clan dalam membuat mesin dan tidak menyinggung 4 klan lainnya saat ini. Sekarang klan Sun sudah berkecimpung dalam bidang ini selama bertahun-tahun. Saya punya pertanyaan untuk Anda. Bisakah Anda memberitahu saya tentang perbedaan antara mesin bertenaga uap dan mesin dengan mesin pembakaran internal yang populer sebelum bencana? Sun Qiming menjawab dengan rendah hati dan serius. Sebenarnya, setiap anak laki-laki yang pernah bergabung dengan industri ini bisa menjawab pertanyaan ini. Meskipun demikian, saat ini tidak ada seorang pun yang berani mengatakan bahwa pertapa naga api itu naif. Mesin-mesin yang digerakkan oleh mesin pembakaran dalam sebelum terjadinya bencana mempunyai kelebihan dibandingkan mesin yang digerakkan oleh uap, seperti ukurannya yang lebih kecil, lebih ringan, lebih bertenaga, penyalaannya cepat, dan pengaplikasiannya luas. Oleh karena itulah manusia lebih menyukai mesin pembakaran dalam dibandingkan mesin pembakaran dalam uap. Mesin yang digerakkan sebelum bencana. Zhang Tai mengangguk sambil melanjutkan, menurut Anda di mana mesin pembakaran internal dapat bekerja paling efektif? Teknologi tentang mesin pembakaran dalam telah matang lebih dari 1000 tahun yang lalu. Sebenarnya tidak sulit bagi kita untuk membuat mesin pembakaran dalam yang sempurna dengan teknologi modern. Yang sulit adalah tidak ada bahan bakar yang cocok untuk mesin pembakaran dalam. Meskipun kami telah kehilangan kemungkinan untuk terus menggerakkan mesin pembakaran internal, karena kami masih mengejar daya tinggi dan efisiensi mesin pembakaran internal di zaman ini. Kami telah mengembangkan mesin pembakaran eksternal, yang menggabungkan fitur mesin uap dan mesin pembakaran internal dengan pembakaran alkohol sebagai tenaga penggerak tidak langsung untuk siklus uap. Meskipun begitu, mesin ini masih belum bisa menandingi tujuan mesin pembakaran internal karena hanya terbatas pada beberapa limusin. Beberapa peralatan pertahanan kota yang membutuhkan respon cepat dan persneling dari beberapa mesin yang berbeda. Setelah merasakan sikap Zhang Tai yang menyenangkan ketika dia bertanya kepada perwakilan Sun Clan, orang-orang lainnya melontarkan pandangan kagum ke arah Sun Qiming pada saat yang bersamaan. Mereka bertanya-tanya mengapa pertapa naga api tertarik pada Sun Qiming. Sejujurnya, meskipun klan Sun cukup terkenal dalam pembuatan mesin, namun tidak lebih baik dari klan lain di Provinsi Yuzhou di bidang ini. Mengapa pertapa naga api tidak menanyakan hal itu padaku? Apakah itu karena Sun Qiming pada akhirnya membuka mulutnya? Jika demikian, saya tidak akan bersikap begitu positif. Perwakilan dari 4 klan lainnya hanya duduk di samping dan mendengarkan percakapan antara Sun Qiming dan pertapa naga api dengan cermat. Selain menghela nafas dengan emosi di dalam bahwa Sun Clan beruntung, tidak ada satupun dari mereka yang berani mengungkapkan ketidakpuasan mereka. Sebagai seorang ahli perajin yang hebat, Zhang Tai hampir mewakili keahlian tertinggi dalam mesin uap. Selama seorang ahli perajin hebat punya cukup waktu, dia bisa menciptakan peradaban uap sendiri. Tentu saja, Zhang Tai sudah lama mengetahui tentang pengetahuan yang dijawab Sun Qiming. Tidak hanya itu, dia bahkan mengetahuinya lebih baik dari Sun Qiming. Zhang Tai tidak menyangka akan mendapat jawaban dari Sun Qiming, sebaliknya. Dia hanya ingin melihat apakah suami Elf Sasa dapat diandalkan dan dapat memikul beban berat yang akan dia berikan kepada Sun Clan. Hehe, maksudku kalau kita bisa menggerakkan mesin dengan mesin pembakaran dalam seperti apa yang ingin kamu kembangkan? Setelah mendengar pertanyaan Zhang Tai, Sun Qiming segera menjawab, seperti halnya dalam perang suci,
manusia berada dalam situasi hidup atau mati. Jika kita bisa memiliki senjata tajam ini, tentu saja, kita harus menerapkannya pada pasukan manusia sehingga kita bisa memilikinya. Melawan iblis, lindungi pria dan tanah airmu. Hahaha, Zhang Tai tertawa terbahak-bahak. Meskipun Sun Qiming terlihat lembut dan rendah hati, dia juga berdarah panas dalam aspek lain. Dia cocok dengan adik perempuan magang elf. Pantas saja mereka menikah, saya suka jawaban Anda. Kemarilah, lihat ini. Zhang Tai mengeluarkan gulungan gambar dari Castle of Black Iron. Sedangkan untuk orang seperti Pertapa Naga Api, tidak aneh jika dia memiliki perlengkapan teleportasi luar angkasa. Saat gulungan gambar itu muncul di tangan Zhang Tai, 2 dari 5 orang yang belum melihat peralatan teleportasi luar angkasa terkejut. Karena itu, mereka semakin kagum pada Zhang Tai. Tepat di bawah tatapan kagum dari 4 orang lainnya, Sun Qiming berdiri dan maju ke depan Zhang Tai dengan agak terkendali. Setelah itu, dia mengambil gambar Zhang Tai dengan 2 tangan. Saat dia mendapatkan gambarnya, dia tahu bahwa itu adalah gambar desain mekanik yang sangat teratur dan profesional dari tekstur dan beratnya yang familiar. Karena ada permintaan ketat terhadap tekstur, metode gambar, dan spesifikasi gambar desain mekanik, gambar tersebut tidak dapat digambar begitu saja. Plot-plot yang gambar desainnya bisa digambar dengan mudah dalam novel hanyalah omong kosong. Kamu bisa membuka gambar di atas meja? Zhang Tai menunjuk ke sebuah meja persegi panjang di ruang tamu sebelum melirik ke arah 4 orang lainnya yang telah lama mengalihkan pandangan mereka ke gambar. Jangan duduk di sana, datang ke sini untuk berdiskusi. Setelah mendengar perintah Zhang Tai, 4 orang lainnya dengan tergesa-gesa memindahkan separuh puntung kecil mereka dari kursi dan membuka gambar itu bersama Sun Qiming sebelum menontonnya dengan cermat. Itu adalah gambar desain mekanik yang benar-benar lengkap, bukan rancangan. Bahkan mencakup berbagai parameter dan bahan baku. Saat melihat cetak biru tersebut, mereka telah mengidentifikasi bahwa itu adalah gambar desain mesin pembakaran internal 8 silinder. 8 silinder, piston bolak-balik, dan batang penghubung langsung mengingatkan orang dalam bahwa itu adalah cetak biru mesin pembakaran internal. Mereka yang akrab dengan struktur mesin pembakaran internal dapat langsung melihat perangkat supercharging limbah pada gambar. Namun, itu bukanlah gambar desain umum dari mesin pembakaran dalam karena berbeda dengan mesin pembakaran dalam pada umumnya di benak masyarakat dalam banyak aspek. Saat dia melihat gambar desainnya, wajah Sun Qiming berubah menjadi aneh pada awalnya. Setelah itu, wajahnya berubah terkejut, akhirnya, dia menjadi sangat serius. Perbedaan terbesar antara mesin pembakaran dalam ini dan mesin pembakaran dalam pada umumnya adalah bahwa 8 silinder pada gambar desain lebih mirip ruang bakar boiler daripada silinder karena lapisan luar dari 8 silinder tersebut berlubang dan berisi air. Sampai tingkat tertentu, silinder tempat piston bolak-balik bergerak ke dalam menjadi ruang bakar mesin pembakaran luar. Ketika alkohol dibakar di dalam, itu akan memanaskan lapisan air di luar silinder dan menghasilkan tenaga uap. Sun Qiming menyelipkan jarinya pada gambar desain perlahan-lahan dengan penuh perhatian. Pada saat yang sama, ia membayangkan kondisi pengoperasian mesin ini. Tiba-tiba, Sun Qiming gemetar saat dia memahami inti dari gambar desain ini sekaligus. Apakah kamu belum menemukan jawabannya? Saat Zhang Tai membuka mulutnya, dia langsung mengejutkan 5 orang tersebut, yang buru-buru membungkuk dan mendorong diri mereka menjauh dari meja. Kami terlalu lamban dan tidak dapat memahami pola pikir desain rangkaian mesin ini. Seseorang menjawab dengan malu. Meski mesin ini terlihat seperti mesin pembakaran dalam, namun lebih mirip mesin pembakaran luar, oleh karena itu. Seseorang berkata perlahan, desain ini tidak muncul sebelum dan sesudah bencana. Zhang Tai tersenyum sambil mengangkat tangannya. Yang lainnya buru-buru terdiam. Tak lama setelah itu, Zhang Tai mulai mengusapkan jarinya pada gambar desain tersebut. Perangkat mesin ini benar-benar belum pernah ada sebelumnya. Ini adalah desain yang benar-benar baru. Ide desain ini menggabungkan esensi dari mesin pembakaran internal sebelum bencana dan esensi dari kekuatan yang digerakkan oleh uap setelah bencana. Tentu saja, Anda belum pernah melihatnya sebelumnya. Itu bisa berupa mesin pembakaran internal 8 silinder dan mesin pembakaran eksternal dengan 8 ruang bakar. Saya sebutkan saja. Zhang Tai ragu-ragu, seolah-olah dia sedang mengingat namanya. Saya beri nama penggerak tumpul, tenaga panas penuh, sistem penggerak efektif tinggi. Singkatnya, mesin penggerak ganda. Kastil Besi Hitam Bab 1032, Besi dari Sekte Naga Besi 1. Mesin penggerak ganda, jika hal itu diberitahukan oleh seorang insinyur, 5 orang di ruang tamu tidak akan terkejut. Namun, hal itu diceritakan oleh Pertapa Naga Api. Menyaksikan sosok Zhang Tai yang seperti menara yang sekuat mesin kekerasan di zaman kuno dan kepalanya yang botak yang hanya tidak memiliki slogan akulah bosnya. 5 orang di ruangan itu membuka mulut lebar-lebar di saat yang bersamaan. Apakah, Pertapa, menciptakannya? Pria tertua di ruangan itu bertanya pada Zhang Tai dengan tatapan tercengang. Yup, bukankah aku terlihat seperti seorang sarjana? Ksatria harusnya berotot dengan pikiran yang sederhana?
Zhang Tai menatap tajam ke arah lelaki tua itu. Orang tua itu langsung merasakan stres yang luar biasa dan hampir ingin buang air kecil. Tidak, Dot, aku tidak bermaksud begitu. Maksudku, pertapa. Menjadi intens, lelaki tua itu tergagap. Hanya dalam beberapa detik, dahi lelaki tua itu sudah dipenuhi tetesan keringat yang besar. Pertapa, mohon maafkan kami. Kepala klan Yan berarti bahwa orang yang dapat merancang mesin ini pastilah seorang ahli terkemuka di bidang ini. Karena kami belum pernah melihat seorang kesatria yang unggul dalam membuat mesin, setelah Pertapa mengeluarkan gambar desainnya. Kami semua mengagumi Anda. Pada saat yang sama, kami sangat terkejut karena kami tidak membayangkan bahwa Hermit mampu mengelas pena dan kekuatannya. Luar biasa, Sun Qiming lah yang membantu orang tua itu menjelaskan. Setelah mendengar penjelasan Sun Qiming, lelaki tua yang masih sangat iri dengan Sun Qiming tadi langsung meliriknya karena rasa terima kasih. Pada saat yang sama, dia menyeka keringat di dahinya dan buru-buru mengangguk. Ya, itulah yang saya maksud. Bakat Pertapa terlalu mengagumkan. Sebenarnya setelah masuk ke ruang tamu, kelima orang tersebut sudah dalam keadaan kompetitif. Meski begitu, Sun Qiming tetap berharap bisa memberikan bantuan pada lelaki tua itu saat dia dalam kesulitan. Mengingat hal ini, Zhang Tai menyadari bahwa Sun Qiming adalah orang yang baik hati dan toleran. Oleh karena itu, Zhang Tai merasa bahwa pria ini sangat cocok dengan adik perempuannya yang magang, Elf Sasa. 6. Senang kamu bersungguh-sungguh. Zhang Tai mengangguk sambil melirik ke arah Sun Qiming dan berkata, sebelum berpromosi menjadi seorang ksatria, aku sangat tertarik pada sistem dinamis. Setelah berpromosi menjadi seorang ksatria, karena energi spiritualku yang besar, aku bisa membaca sepintas lalu. 10 baris dalam 1 detik dan ingat semua konten yang pernah saya baca. Setelah mempelajari pengalaman dan pengetahuan para pendahulu, saya bahkan membuat terobosan besar dalam aspek ini. Sebenarnya, karena umur panjang dan energi spiritual para ksatria yang lebih besar, para ksatria di negara Taixia unggul dalam banyak aspek seperti musik, seni, dan lukisan, namun karena eksploitasi militer mereka lebih besar dan lebih berpengaruh dibandingkan aspek-aspek ini, para ksatria biasanya dikenal sebagai petarung hebat. Tidaklah aneh jika seorang ksatria ahli dalam membuat mesin, jika seorang ksatria dapat mempertahankan minat ini selama 100 tahun, dia pasti akan menjadi ahli terbaik dalam industri ini. Karena tak satu pun dari mereka yang mengetahui usia sebenarnya Zhang Tai, maka mereka terlalu terkejut dengan penemuan Zhang Tai. Kami terlalu lamban, Pertapa, tolong ungkapkan rahasia mesin ini kepada kami. Sun Qiming membungkuk dalam-dalam ke arah Zhang Tai. Baiklah, saya akan bercerita tentang bagian-bagian penting dari mesin ini. Zhang Tai menjawab sambil berbalik dengan serius dan mulai memperkenalkan orang-orang yang mengacu pada gambar desain. Mesin penggerak ganda ini sangat penting bagi Zhang Tai. Sekarang setelah 5 orang dipilih untuk memproduksi mesin ini, jika mereka tidak mengetahui pola pikir perancangan dan prinsip teknis utama, mereka pasti akan menghadapi masalah. Oleh karena itu, penting baginya untuk memperkenalkannya kepada mereka. Ada di antara kalian yang mengatakan bahwa mesin ini adalah mesin pembakaran dalam, namun lebih mirip mesin pembakaran luar. Benar, mesin ini benar-benar merupakan mesin pembakaran dalam dan mesin pembakaran luar karena memiliki esensi dari keduanya. Zhang Tai menunjuk silinder pada gambar desain dan berkata, inti dari desain ada pada silinder. Karena mesin pembakaran internal tradisional sebelum bencana akan mengeluarkan panas dalam jumlah besar saat dibakar. Seluruh mesin akan berada dalam suhu yang sangat tinggi, yang selanjutnya akan berdampak pada pengoperasian mesin. Oleh karena itu, mesin sebelum bencana memiliki harus dicocokkan dengan berbagai sistem pendingin air atau sistem pendingin angin sehingga dapat menurunkan suhu mesin saat berjalan, adapun banyak mesin pembakaran internal sebelum bencana, setelah dinyalakan beberapa menit, suhu air yang digunakan untuk menurunkan suhu mesin akan naik dengan cepat, bahkan mendidih. Sedangkan bagi orang-orang sebelum bencana, itu cukup normal. Menurut literatur tentang mesin sebelum bencana, pada masa sebelum bencana, pengemudi traktor berkekuatan kecil yang hanya memiliki puluhan kuda bertenaga selalu mengambil 3 benda, pegangan mesin yang digunakan untuk menjalankan traktor, kedua, tangki air berukuran besar yang digunakan untuk menurunkan suhu sistem pendingin traktor jika mesin rusak karena panas tinggi, ketiga, telur ayam, yang dapat dimasak dalam sistem pendingin air dan menyediakan supirnya makan. Di zaman ini, ketika uap dan panas menjadi kekuatan pendorong utama, sistem pendingin air ini akan menjadi lelucon dan pemborosan besar. Ambil contoh mesin bensin biasa sebelum bencana, daya keluarannya hanya mencapai 20-30% dari total panas bahan bakar yang terbakar. Daya keluaran mesin diesel bervariasi antara 30-45% dari total panas bahan bakar yang terbakar. Panas yang keluar dari mesin bensin pada umumnya mencapai 70-80% dari total panas bahan bakar yang terbakar. Panas dari bahan bakar yang terbakar
Tentu saja, merancang sistem pendingin air dengan mengorbankan panas yang terbuang sia-sia adalah sebuah lelucon. Sejak awal, sebagian besar mesin pembakaran internal sebelum bencana menderita kehilangan panas dalam jumlah besar. Mesin pembakaran internal tradisional sama sekali tidak dapat memanfaatkan energi bahan bakar yang terbakar secara maksimal. Mesin penggerak ganda saya dapat memperbaiki kekurangan mesin pembakaran internal tradisional ini semaksimal mungkin, sementara itu. Mesin ini akan menggabungkan sistem pendingin air dari mesin pembakaran internal tradisional dengan sistem penggerak uap kami saat ini. Bagian penting dari kombinasi ini adalah dalam silinder mesin pembakaran internal tradisional. Ketika bahan bakar mulai terbakar dengan udara di dalam silinder, piston bola-balik di dalam silinder akan mulai bergerak dengan mendorong batang penghubung untuk melakukan gerakan mogok. Dari sudut pandang ini adalah mesin pembakaran internal. Di sisi lain, lihat silindernya, berbeda dengan mesin piston bola-balik pada umumnya sebelum bencana, yaitu ketika bahan bakar terbakar di dalam silinder, tenaga yang disebabkan oleh pemuaian udara akan mengalir ke piston di dalam silinder dan mendorong piston dan batang penghubung untuk melakukan gerakan mekanis. Selain pemuaian udara, bahan bakar yang terbakar di dalam silinder akan membawa panas yang selanjutnya dapat dialirkan ke sistem pendingin air uap di pinggiran silinder dan memanaskan air. Sebagai akibatnya, bahan bakar yang terbakar di dalam silindernya bisa memanaskan mesin pembakaran luar. Inti dari mesin penggerak ganda ini adalah silindernya, yang sangat berbeda dengan mesin pembakaran dalam tradisional dalam 4 aspek, yaitu tata letak silinder, pemilihan bahan silinder, sistem pendingin silinder, dan desain lapisan kosong di pinggiran silinder. Ketika Zhang Tai membicarakannya, dia menjadi sangat penuh perhatian dan profesional. Penonton bahkan lupa bahwa Zhang Tai adalah seorang ksatria bumi dan lambat laun tenggelam dalam perkenalan Zhang Tai, berbeda dari bahan silinder mesin pembakaran internal pada umumnya. Bahan silinder mesin ini harus dapat dipakai dan cukup keras, untuk meneruskan panas dari ruang pembakaran ke lapisan pendingin air di dekatnya lancar. Maka silinder tersebut harus memiliki konduktivitas termal yang sangat tinggi. Oleh karena itu, menurut hukum konduksi panas Fourier logam, bahan terbaik untuk silinder haruslah paduan aluminium super padat, lapis ganda, LV3. Paduan aluminium jenis ini harus mengalami lapisan celup panas 4 fase di lapisan pendingin air. Teknologi ini konsisten dengan banyak limusin naga peri. Selain itu, karena pipa knalpot mesin pembakaran dalam akan menyerap banyak panas, desain pipa knalpot mesin ini agak istimewa. Ini mengadopsi pola pikir desain melingkar dan built-in. Di boot, hal ini dapat menghasilkan pemanasan sekunder untuk panas dalam sistem tenaga uap menggunakan panas tinggi di pipa knalpot. Oleh karena itu, pembakaran bahan bakar di dalam silinder dapat mengaktifkan piston di dalam silinder dan sistem tenaga uap di luar silinder secara bersamaan. Efisiensi mesin ini tidak ada bandingannya. Kapasitas silindernya adalah 18,5 L secara komprehensif, tenaganya massa jenis silindernya adalah, rasio kompresi silindernya adalah. Bagian mesin pembakaran dalam telah diperkuat melalui perangkat turbocharger 2 tahap. Tenaga keluaran terpisahnya bisa mencapai 940 tenaga kuda sedangkan sistem tenaga uap bisa menghasilkan 610 tenaga kuda. 2 set sistem tenaga keluaran bisa digunakan secara terpisah. Satu berfungsi sebagai sistem penggeraknya, yang lain bisa dihubungkan ke modul senjata uap. Kita juga bisa menggunakan gearbox diferensial untuk mengeluarkan daya dari 2 sumber ke arah yang sama sehingga bisa mencapai output maksimalnya dalam suatu aspek dalam periode tertentu untuk merespons situasi yang berbeda. Jika kita tidak menghubungkannya ke modul senjata uap, seluruh rangkaian mesin bisa berbobot kurang dari 800 kg karena pemrosesan bahan metalurgi sangat canggih. Karena Zhang Tai sudah lama menginginkan mesin seperti itu, dia memperkenalkannya dengan sangat hati-hati, tepatnya, sangat banyak. Ketika Zhang Tai memperkenalkan mesin ini, semangatnya telah lama terbang ke teater operasi Selne yang berasap dan berdarah. Zhang Tai memiliki terlalu banyak kenangan tentang teater operasi Selne karena dia terlalu banyak mengeluarkan darah di sana. Mesin ini eksklusif untuk jenis pesawat berpenggerak baling-baling pertama di zaman besi hitam. Ketika Zhang Tai menjelaskan prinsip desain rangkaian mesin ini, dia mempunyai sebuah hipotesis di dalam benaknya jika ada mesin seperti itu di wilayah operasi Selne, maka akan ada pesawat berpenggerak baling-baling yang digerakkan oleh mesin semacam ini. Apa hasil dari pertempuran di wilayah operasi Selne? Akankah pasukan pesawat di wilayah operasi Selne mendapatkan hasil yang lebih baik? Niscaya. Jika ada mesin dan pesawat semacam itu pada saat itu, hasil di teater operasi Selne pasti akan berbeda. Para iblis mungkin masih bisa menembus garis pertahanan manusia di wilayah operasi Selne, namun, mereka harus menderita kerugian yang jauh lebih besar dibandingkan manusia. Manusia pada akhirnya mungkin masih harus mengungsi dari wilayah operasi Selne secara strategis, namun, banyak korban tragis yang seharusnya bisa dihindari.
Kehormatan Selne Eagle yang saya peroleh di teater operasi Selne lebih seperti cerminan nyata dari tragedi pasukan manusia sekutu, khususnya pasukan pesawat manusia di teater operasi Selne. Bagaimana aku bisa mengejutkan komando pasukan sekutu manusia di sebuah anak benua dan mendapatkan kehormatan besar hanya dengan membunuh beberapa iblis sayap di udara sendirian? Agak ironis dan tidak berdaya. Alasan dari situasi ini terletak pada angkatan udara iblis yang memiliki keuntungan luar biasa dibandingkan kapal udara manusia dan pasukan udara jika para ksatria. Kedua pihak dikecualikan. Dalam banyak situasi, apa yang menunggu pasukan pesawat manusia dan pengemudi pesawat layang pemberani itu benar-benar merupakan pembantaian sepihak ketika mereka bertemu dengan iblis sayap. Pada saat itu, pengemudi pesawat layang pasti bisa dinilai sebagai pasukan paling berani dan terhormat dengan korban terbesar di wilayah operasi Selne, jika ada item pemeringkatan seperti itu. Sebagai satu-satunya kavaleri udara di wilayah operasi Selne pada saat itu, Zhang Tai paham betul bahwa manusia-manusia penunggang pesawat layang yang tak kenal takut hampir menumpahkan darah mereka di sekitar 1 juta kilometer persegi di langit di atas seluruh wilayah. Operasi Selne. Teater operasi Selne adalah elegi yang dimainkan oleh pengemudi pesawat layang dan pesawat tempur manusia di anak benua Y dengan mengorbankan nyawa dan darah mereka. Kastil Besi Hitam Bab 1033, Besi dari Sekte Naga Besi 2. Setelah mendengarkan perkenalan Zhang Tai tentang prinsip kerja mesin penggerak ganda, kelima orang di ruangan itu terdiam. Tentu saja, mesin ini merupakan penemuan yang belum pernah terjadi sebelumnya di mata mereka. Namun, mereka tidak mengerti mengapa pertapa naga api menciptakannya. Mesin ini dirancang khusus untuk bahan bakar berdaya tinggi seperti bensin, namun, di zaman ini, kelima orang tersebut belum pernah mendengar adanya bahan bakar apapun di negara Taixia yang dapat sepenuhnya menggantikan bensin sebelum bencana terjadi. Karena Zhang Tai terlihat sangat tertarik dengan mesin tersebut. Bahkan Sun Qiming pun tidak berani membuatnya tidak senang dengan mengatakan kepadanya bahwa mesin ini tidak akan tersedia meskipun sudah ditemukan. Apakah aku jelas? Zhang Tai bertanya pada mereka. Setelah bertukar pandang satu sama lain, kelima orang itu menggelengkan kepala secara bersamaan sebelum menjawab, bersihkan. Bisakah kamu membuatnya? Mereka mengangguk bersamaan lagi. Bagus, saya akan memberikan gambar desain ini kepada Anda. Ada gearbox diferensial di bawah gambar desain ini. Seperti yang sudah Anda pahami. Saya tidak akan memperkenalkannya lebih jauh. Zhang Tai menunjuk ke arah Sun Qiming sambil melanjutkan, 4 bulan kemudian, saya memerlukan 100 set prototipe dan gearbox diferensial. Selain itu, saya ingin melihat pabrik yang dapat memproduksi setidaknya 100.000 set mesin dan gearbox diferensial dalam setahun 4 bulan kemudian. Ini cek emas 3 juta koin emas. 3 juta koin emas cukup untuk membangun pabrik yang dapat memproduksi 100.000 set mesin setahun. Seperti yang dikatakan Zhang Tai, dia mengeluarkan setumpuk cek emas dari Castle of Black Iron dan menyerahkannya kepada Sun Qiming. Selain itu, dia memberitahu 4 orang lainnya dengan cara yang mendominasi. Kalian harus mengikuti perintahnya selama 4 bulan ke depan dan membantunya melakukannya dengan baik. Saya tidak suka memaksa orang untuk melakukan apapun. Jika ada di antara kalian yang tidak bersedia melakukan itu, kamu bisa segera keluar. Apakah ada orang? Siapa yang berani menolak pertapa naga api saat ini? 4 orang lainnya buru-buru memutuskan pikiran mereka untuk membantu Sun Qiming menyelesaikan tugas ini agar dapat memenuhi kepercayaan Hermit. Baik, karena kalian semua sudah sepakat, jika kalian tidak dapat datang tepat waktu, aku akan menghukum kalian. Jika kalian bisa datang tepat waktu, aku akan pastikan kalian mendapatkan banyak penghargaan. Iya ya, keempat orang itu buru-buru mengangguk, kecuali Sun Qiming yang sedikit mengerutkan kening seolah dia masih ragu-ragu. Bahkan kepala klan Yan melirik Sun Qiming, namun, dia sepertinya tidak melihat peringatan itu sama sekali. Apakah kamu punya masalah? Zhang Tai bertanya pada Sun Qiming. Saya pasti akan mengerahkan upaya penuh saya untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Hermit, namun, ada satu hal yang harus saya peringatkan pada Hermit karena mesin penggerak ganda ini tidak memiliki bahan bakar yang tepat, meskipun kami dapat memproduksinya, kami hampir tidak akan menggunakannya. Mungkin Hermit punya rencana lain yang di luar imajinasi rakyat jelata kami. Sun Qiming berkata dengan cermat. Jangan khawatir tentang itu. Aku sudah mempertimbangkannya. Zhang Tai menjawab sambil tersenyum sambil melanjutkan, kamu harus menyelesaikan tugas ini dengan cara yang sederhana. Apakah sudah jelas? Jernih. Kamu boleh pergi. Kelima orang itu membungkuk dan bergerak mundur. Sampai mereka keluar dari ruang tamu barulah mereka berbalik dan pergi di bawah bimbingan Liu Xing. Duduk di kursi kayu kuno, Zhang Tai memperhatikan punggung mereka sambil menyentuh kepalanya yang botak. Jika Li Tao dapat menyelesaikan tugasnya tepat waktu, basis produksi alkohol akan online dalam 3 bulan. Setelah itu, pabrik tersebut akan menghasilkan lebih dari 40.000 ton alkohol per bulan. Pada saat itu, pabrik produksi mesin juga akan beroperasi. Besi dari Sekte Naga Besi sama dengan besi yang dimiliki Zhang Tai 1 dan baja.
Perubahan yang dibawa oleh Sekte Naga Besi akan memungkinkan rakyat jelata untuk bertarung di medan perang dalam Perang Suci. Kekuatan besi dan uap akan menampilkan dirinya dalam cara yang benar-benar baru di hadapan masyarakat. Karena besi dan uap, bahkan rakyat jelata di bawah LV6 bisa menjadi kekuatan besar yang bersaing dengan Korps Iblis Super, alih-alih dibantai oleh Korps Iblis Super. Yang paling penting, kemunculan kembali pesawat berbaling-baling di zaman ini akan memungkinkan manusia untuk bergulat dengan iblis sayap selain para ksatria. Dapat dibayangkan bahwa ketika kobaran api perang meluas ke negara Taixia, dengan bantuan pesawat terbang yang digerakkan oleh baling-baling, negara Taixia tidak akan pernah mengulangi tragedi pasukan pesawat manusia di atas wilayah operasi Selnes. Banyak pejuang yang menyemprotkan darah mereka ke langit. Karena mereka hanya bisa melihat langit tempat para iblis sayap melakukan pembantaian yang tidak disengaja. Meskipun terdapat kapal udara dan ksatria di negara Taixia, jumlah kapal udara dan ksatria yang terbatas menentukan bahwa kekuatan dan sumber daya kelas atas semacam ini hanya dapat mengendalikan wilayah terbatas. Sebenarnya, pertempuran antara rakyat jelata dan iblis merupakan bagian terbesar dari Perang Suci. Tampaknya Zhang Tai telah meramalkan badai besi dan uap yang akan dimulai dari wilayah karunia naga api dan akhirnya menyebar ke seluruh negara Taixia. Setelah beberapa saat, ketika Zhang Tai sedang menyusun tata letaknya di wilayah karunia naga api, kelompok keempat dibawa ke ruang tamu oleh Liu Xing. Kelompok keempat sebenarnya hanyalah seorang lelaki tua kurus seperti batang bambu, yang merupakan perwakilan dari klan paling membosankan di wilayah karunia naga api. Tentu saja, klan yang paling membosankan adalah yang paling terasing dari klan lain di wilayah karunia naga api. Kini klan ini masih dapat bertahan hidup, hal ini menandakan bahwa klan ini memiliki keuntungannya sendiri dan memiliki caranya sendiri untuk bertahan hidup. Selain itu, sekarang klan ini dapat mengirimkan perwakilannya untuk menunggu di luar istana resmi. Ini menunjukkan bahwa klan ini memahami cara hidup masyarakat, setidaknya. Mereka merasa kagum dan hormat terhadap kekuasaan dan kekuatan. Wilayah karunia naga api memang membutuhkan klan seperti itu. Pertapa naga api, pria rendah hati ini adalah Gu Hongyi, ketua klan istana introspeksi di kota Snow Pine. Saat lelaki tua kurus seperti batang bambu itu memasuki ruang tamu, dia membungkuk dalam-dalam ke arah Zhang Tai. Tidak semua tetua klan adalah ksatria. Di banyak klan pada umumnya, senior atau orang yang mampu juga bisa menjadi tetua klan. Tidak diragukan lagi, Gu Hongyi adalah orang yang cakap. Mengingat usianya, ia seharusnya memiliki senioritas yang tinggi di klan Gu. Sekarang klan Gu bisa mengirimnya ke kota Xuantian, itu menunjukkan bahwa dia adalah orang yang cakap. Silahkan duduk. Setelah mengucapkan terima kasih kepada Zhang Tai, Gu Hongyi menegakkan tubuh dan duduk di kursi dengan tampilan yang terkendali dan serius. Berbeda dari tiga kelompok orang sebelumnya. Mengapa klan Gu-mu tidak populer di wilayah karunia naga api? Zhang Tai meluruskannya. Setelah mendengar pertanyaan yang begitu jelas, Gu Hongyi tidak terlihat malu. Sebaliknya, dia menjawab terus terang. Kakak laki-lakiku Gu Hongsheng telah bertugas sebagai sensor kekaisaran sepanjang waktu selama 34 tahun. Dia jujur. Selama bertahun-tahun, setiap kali dia kembali menemui kerabat dan mempersembahkan korban kepada pendahulunya, dia akan menyelidiki klan besar lokal secara terbuka dan diam-diam. Setiap kali dia menemukan murid atau anggota klan melakukan hal ilegal, dia akan memakzulkan mereka. Oleh karena itu, banyak pejabat lokal dari klan besar di wilayah karunia naga api telah dimakzulkan oleh kakak laki-lakiku, beberapa di antaranya dicambuk oleh kakak laki-lakiku, beberapa dari mereka bahkan dipecat. Oleh karena itu, klan Gu kita memiliki hubungan manusia yang buruk di wilayah karunia naga api. Setelah mendengar alasan ini, Zhang Tai sangat terkejut. Sebenarnya, Zhang Tai pernah dimakzulkan oleh sensor kekaisaran yang bertugas sepanjang waktu di sensor kekaisaran negara Taixia, oleh karena itu, dia tidak menyukai sensor kekaisaran yang terus-menerus. Di luar imajinasinya bahwa ada klan sensor kekaisaran di wilayah karunia naga api. Saat ia berpikir bahwa sensor kerajaan yang beroperasi sepanjang waktu akan membongkar penyakit akibat kerja yang ia alami dengan mengumpulkan perilaku ilegal dari klan-klan besar setempat dan memakzulkan mereka saat ia kembali ke rumah setiap tahunnya, maka mental Zhang Tai hampir hancur. Pemakzulan yang dilakukan sepanjang waktu terhadap klan lokal setidaknya akan mencapai wilayah militer dan diterima oleh Panglima Wilayah Militer. Sekarang tuan tanah lokal ini telah menjalin hubungan antar manusia, mereka tidak akan pernah bisa menjalin hubungan apapun dengan komandan wilayah militer. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menderita karena hukuman dari komandan. Sekarang klan Gu-mu sangat tidak populer, bagaimana jika murid-murid klan Gu ditemukan ilegal? Zhang Tai bertanya. Setelah mendengar pertanyaan Zhang Tai, Gu Hongyi menjawab dengan tatapan bangga, semua murid klan Gu bisa melafalkan hukum negara Taixia pada usia 12 tahun. Oleh karena itu, murid klan Gu tidak akan pernah melakukan sesuatu yang ilegal, begitu pula murid-murid kami ditemukan ilegal. Memperlakukan hukum negara Taixia sebagai disiplin domestik dan aturan keluarga,
Ucapkan pada usia 12 tahun, ketika dia mengingat hukum negara Taixia yang setebal batu bata, Zhang Tai hanya bisa diam dan memberikan penghormatan kepada murid-murid klan Gu. Klan yang aneh, klan Gu bertahan hidup di kota Snowpine. Klan Gu memiliki lebih dari 6 juta meter persegi tanah subur berkualitas di kota Snowpine, beberapa toko buku, dan pabrik percetakan. Murid-murid klan Gu bisa menjadi petani dan guru, banyak dari mereka bekerja sebagai pengacara di pengadilan di berbagai kota dan provinsi. Pengacara pengadilan di negara Taixia berbeda dengan pengacara di benua dan anak benua lain. Sederhananya, pengacara di negara Taixia setara dengan penasihat pejabat di pengadilan. Karena pejabat di pengadilan tidak bisa membacakan semua pasal hukum negara Taixia. Dalam banyak situasi, para pejabat ini membutuhkan penasihat hukum yang paham dengan hukum negara Taixia. Ada juga pengacara di grup bisnis Jinwu. Di negara Taixia, siapapun yang paham dengan hukum negara Taixia bisa menjadi pengacara, yang merupakan pekerjaan khusus di negara Taixia. Aku ingin Gu Clan melakukan satu hal untukku. Bolehkah aku tahu benda apa itu? Gu Hongyi bertanya dengan cermat. Kota-kota di wilayah karunia naga api akan melaksanakan otonomi perwakilan lokal sejak saat itu. Namun, perwakilan lokal tidak dapat berperilaku bebas. Klan Gu akan bertanggung jawab atas pengawasan perwakilan lokal dari 10 kota di wilayah karunia naga api. Zhang Tai berkata dengan murah hati. Sebelumnya, Zhang Tai hanya ingin Gu Clan menjadi telinga dan matanya sebagai saluran informasi lainnya. Namun, setelah mengetahui bahwa klan Gu adalah klan yang aneh, Zhang Tai langsung menyerahkan tugas utama mengawasi perwakilan lokal kepada klan Gu. Pertapa, kamu benar-benar mendorong klan Gu berlawanan dengan perwakilan lokal di semua kota di wilayah karunia naga api. Bukankah klan Gu sudah berada dalam kondisi seperti ini? Gu Clan bisa setuju denganmu tapi dengan syarat. Ini adalah pertama kalinya Zhang Tai melihat seseorang yang berani menawar dengannya di ruang tamu. Oleh karena itu, dia merasa segar dan bertanya, silakan. Pertapa, tolong ambil satu murid Gu sebagai muridmu. Jawab Gu Hongyi setelah mengertakkan gigi. Hahaha, kamu benar-benar berani. Klan Gumu adalah klan pertama yang berani mengajukan permintaan kepadaku hari ini. Aku bertanya-tanya mengapa kamu ingin murid klanmu mengembangkan keterampilan bertarung. Bukankah kamu mengatakan bahwa murid-murid klan Gu hanya melakukannya, pekerjaan pertanian, menjadi guru dan pengacara? Karena perang suci telah pecah, kita harus bersiap menghadapinya. Akan selalu baik jika salah satu murid Gu bisa bertahan hidup di dunia yang kacau ini demi kelangsungan klan. Bagaimana jika aku tidak setuju denganmu? Gu Hongyi kemudian meregangkan lehernya yang panjang dan menjawab, meskipun klan Gu tidak kuat, kami selalu mematuhi hukum dan peraturan. Sulit bagi Pertapa untuk menemukan masalah klan Gu. Terserahlah, klan Gu tidak memiliki satupun teman di karunia naga api wilayah. Sekalipun Pertapa tidak menyukai klan Gu, situasi klan kita tidak akan lebih buruk. Menurut kata-kata Gu Hongyi, jika Zhang Tai tidak setuju dengannya, Gu Clan tidak akan mengikuti perintah Zhang Tai. Sungguh klan Gu, hahaha, menarik, menarik. Zhang Tai tertawa terbahak-bahak sambil berkata, sekarang klan Gu menganggapnya sebagai sebuah bisnis, maka aku akan melakukan perdagangan ini denganmu. Kamu bisa kembali dan mendapatkan salah satu muridmu yang memenuhi syarat. Untuk menjadi muridku, Gu Hongyi berdiri dan membungkuk dalam-dalam ke arah Zhang Tai, terima kasih, Pertapa Naga Api. Setelah Gu Hongyi pergi, Wang Chongde, penguasa klan Wang, istana Yusun dari kota Ningan masuk. Setelah mengobrol dengan Wang Chongde selama beberapa menit dengan pandangan yang menyenangkan dan mengetahui situasi Wang Clan, Zhang Tai menyerahkan tugas kepada Wang Clan. Pada tanggal 18 Agustus aku akan mengadakan upacara pembukaan Sekte Naga Besi di istana resmi. Saat itu akan banyak tamu yang berdatangan. Sebelumnya ada beberapa pelayan resmi di istana resmi, aku tidak menyukai mereka. Saat aku tiba di sini, aku sudah menyuruh mereka pergi. Sebagai klan yang paling baik hati di wilayah karunia naga api, klan Wang punya banyak pelayan dan aturan keluarga yang baik. Kamu mengirim sejumlah pelayan ke rumah resmi dan meminta mereka menerima tamu dari semua lapisan masyarakat dalam upacara pembukaan Sekte Naga Besi. Ini jelas merupakan kesempatan bagus bagi klan Wang untuk menjadi terkenal dalam upacara pembukaan Sekte Naga Besi. Karena para tamu dalam upacara pembukaan Sekte Naga Besi semuanya adalah pahlawan dan elit dari semua industri, yang semuanya merupakan tokoh berpengaruh. Saat Zhang Tai menyelesaikan kata-katanya, Wang Chongde muncul saat dia menjawab dengan suara bergetar karena kegembiraan sambil memerah, Wang Clan akan mengerahkan upaya penuh kami untuk memenuhi kepercayaan Pertapa. Setelah 5 kelompok orang meninggalkan istana resmi, seluruh wilayah karunia naga api mulai berjalan seperti roda gigi. Namun, Zhang Tai sekali lagi menghilang dengan aneh setelah melakukan pengaturan. Tidak ada yang tahu di mana Zhang Tai berada. Sebenarnya, Zhang Tai sudah lama ingin pulang ke rumah. Kastil Besi Hitam Bab 1034, Kota Jinwu. Kota Jinwu, Prefektur Yanghe. Berdiri di puncak gunung di luar kota Jinwu,
Zhang Tai tidak bisa menahan jantungnya berdebar kencang ketika dia melihat kota Jinwu di depannya. 4 tahun yang lalu, kota Jinwu hanya ada dalam gambar. Namun, hal itu sudah menjadi kenyataan hari ini. Dibandingkan dengan kota-kota kelas A di negara Taixia, yang luasnya lebih dari 100 mil persegi, kota Jinwu hanyalah sebuah kota kecil. Namun, pemandangan riuh kapal udara yang terus-menerus berada di atas kota Jinwu dan keramaian di luar kota Jinwu menjadikannya lebih seperti pusat komersial yang makmur atau pusat lalu lintas udara regional daripada kota kecil. Rel kereta api dan jalan raya telah dibangun. Berdiri di puncak gunung, Zhang Tai dapat melihat jalur kereta api dan jalan raya yang saling bersilangan menyebar ke segala arah dari kota Jinwu. Kereta-kereta berasap berjalan di atas rel seperti boa sementara berbagai kendaraan mondar-mandir di jalan raya. Karena di dalam kota terlalu ramai, Zhang Tai tidak membayangkan ada 2 kastil yang tinggi dan megah yang berjarak sekitar 1 mil dari kota. Mereka membela kota Jinwu seperti 2 penjaga yang diam dan dapat membagi arus manusia. Banyak kapal udara yang mengakses kota Jinwu diparkir di pangkalan pesawat di pinggiran kedua kastil. Ada beberapa desa, kota kecil, dan tanaman di sekitar kota Jinwu dan 2 kastil dalam jarak puluhan mil persegi. Segala sesuatu yang ada di depan mata Zhang Tai berkembang pesat dan penuh semangat. Zhang Tai bahkan melihat sebuah kamp besar di luar kota. Seperti halnya di kota Jinwu, kamp berskala besar itu juga terlihat sangat ramai. Tentu saja, pemandangan yang riuh itu terdiri dari kendaraan lapis baja uap yang bolak-balik, seruan pertempuran, tabrakan dan keringat dari banyak pejuang, serta debu yang berterbangan di udara. Di mata bunga teratai Zhang Tai, meski jaraknya puluhan mil, perkemahan itu masih terlihat jelas seperti jejak telapak tangannya sendiri. Spanduk di kamp tersebut bukanlah spanduk tentara resmi di Provinsi Yuzhou, negara Taixia, tetapi spanduk Jinwu dari klan Zhang, Istana Huaiyuan. Spanduk Jinwu sama sombongnya dengan lambang grup bisnis Jinwu. Di kedua sisi burung emas, salah satu cakarnya memegang perisai sementara tangan lainnya memegang pedang. Ini adalah simbol dari penjaga lapis baja grup bisnis Jinwu. Dengan kata lain, itu adalah simbol pasukan pribadi Zhang Tai. Di bawah panji Jinwu, tatapan tegas dan gigih para petarung yang membeku itu tidak luput dari pandangan Zhang Tai. Noda keringat hitam tertinggal di wajah para pejuang, para perwira militer dan kendaraan lapis baja uap menderu. Dengan guncangan dan ledakan yang sangat berirama, lereng yang ditargetkan ditutupi dengan lubang. Hanya setelah melihat sekilas ukuran kamp dan peserta pelatihan di medan perang, Zhang Tai memperkirakan populasi pasukan lapis baja ini sekitar 100.000 orang. Keluarga Zhang telah banyak berubah setelah 4 tahun. Karena bersemangat, Zhang Tai mengamati kota Jinwu di kejauhan selama beberapa saat sebelum akhirnya menarik napas dalam-dalam dan menjauh dari puncak-puncak gunung. Setengah jam kemudian, Zhang Tai muncul di balik bayangan besar tembok kota-kota Jinwu. Dia menatap tembok kota super tinggi di kota Jinwu. Ketika dia melihatnya dari puncak gunung di kejauhan, dia tidak merasa bahwa tembok kota-kota Jinwu terlalu tinggi. Namun, ketika dia sampai di kaki tembok kota, Zhang Tai menyadari bahwa tembok itu terlalu tinggi. Tembok kota-kota Yuzhou, sebagai kota kelas A hanya tingginya sedikit dari 70 meter, namun, tembok kota-kota Jinwu lebih tinggi dari 100 meter seperti menara tinggi. Berdiri di kaki tembok kota dan menatap tembok kota, Zhang Tai merasakan ki yang luar biasa. Ada berbagai mesin pertahanan kota di tembok kota. Balista uap dan meriam sentrifugal yang berat menjadikan tembok kota seperti landak besi. Selain itu, ada banyak baju besi yang bisa digerakkan di atas tembok kota. Itu lebih mirip konfigurasi benteng pertempuran daripada tembok kota. Kota Jinwu hanyalah sebuah kota kecil, namun, itu lebih seperti benteng pertempuran besar. Setelah Zhang Tai dijebak oleh iblis dan asosiasi mata tiga dan harus melarikan diri, anggota keluarganya mulai membangun kota ini. Saat melihat tembok kota yang kokoh, Zhang Tai tahu apa yang dipikirkan anggota keluarganya ketika mereka membangun kota. Jika bukan demi keamanan, kota Jinwu tidak akan memiliki tembok kota pencegah seperti itu. Tembok kota ini sebenarnya adalah gambaran pemikiran kakak laki-laki saya. Selama 4 tahun terakhir, kakak saya mungkin berpikir tentang bagaimana membuat keluarga kami lebih kuat setiap hari jika ada salah satu dari keluarga kami yang mengalami kemalangan seperti saya sekali lagi. Tidak. Itu tidak akan terjadi. Saat aku kembali, sejak saat itu, tidak ada yang bisa menindas kami lagi. Zhang Tai bergumam. Wow, tembok kota-kota Jinwu bahkan lebih tinggi dari kota kelas A. Seru seorang remaja berusia 17-18 tahun di kaki tembok kota. Selain remaja tersebut, ada seorang pria paruh baya berusia 30-an. Mereka berdua tampak seperti pengusaha. Yang lebih muda tampak naif sedangkan yang lebih tua tampak cerdas. Mengingat kemiripan mereka, Zhang Tai tahu bahwa mereka adalah ayah dan anak. Banyak orang yang datang ke kota Jinwu untuk pertama kalinya akan singgah dan mengagumi tembok kota yang megah. Oleh karena itu, sikap Zhang Tai dan remaja di kaki tembok kota itu tidak terlihat istimewa sama sekali.
Apakah kamu ingin berfoto di kaki tembok kota-kota Jinwu? 2 koin emas setiap kali. Ini adalah tembok kota tertinggi di seluruh wilayah militer timur laut. Jika kamu lewat, kamu akan melewatkan kesempatan ini. Saat melihat Zhang Tai dan remaja itu berdiri diam di sana, seorang pria dengan kamera langsung mendatangi mereka untuk meminta perdagangan. Tembok kota bahkan bisa menjadi pemandangan kota Jinwu. Zhang Tai tertawa terbahak-bahak. Kita harus memasukkannya sekarang. Sebaiknya kita menetap terlebih dahulu, setelah itu, kita harus mengambil nomor urut dan mengantri malam ini. Jika kita cukup beruntung, kita bisa mendapatkan kesempatan untuk membeli 1 kotak vial. Obat serbaguna. Pria parubaya itu menarik remaja itu langsung ke kota, mengabaikan fotografernya. Ayah, apakah obat serbaguna ini benar-benar populer di provinsi lain? Remaja itu bertanya kepadanya dengan suara rendah dan waspada. Ini sangat populer. Saya sudah menghubungi pembeli di provinsi Tongzhou. Kami bisa menghasilkan 24 koin emas dengan menjual 1 kotak berisi 12 botol obat serbaguna setelah menambah 2 koin emas untuk setiap botol. Meskipun itu tidak terlalu menguntungkan dan menguntungkan. Agak melelahkan dalam perjalanan dan juga memakan waktu, jika kita cukup beruntung, kita bisa bepergian ke sini 2 kali setahun. Pria parubaya itu menjawab dengan suara rendah sambil berjalan. Saat kita kaya di masa depan, kita juga akan membeli sebuah pesawat. Remaja itu berkata dengan nada naif namun ambisius. Yup. Senang mendengar kamu begitu ambisius. Usaha keluarga Hong kami secara bertahap didirikan melalui berbisnis oleh ayahmu dan kakekmu. Sang ayah menepuk bahu putranya dan menyemangatinya dengan ramah. Ketika ayah dan anak itu berbicara dengan suara pelan, mereka memasuki kerumunan di gerbang kota. Ada 2 tim penjaga pertahanan kota dan perwira militer di gerbang kota-kota Jinwu, yang mengawasi wajah orang-orang yang lewat dan paket-paket pribadi dengan mata berkedip-kedip. Kecuali mereka melihat sesuatu yang istimewa, mereka tidak akan memeriksa atau dengan sengaja mempersulit seseorang. Melihat ayah dan putranya memasuki gerbang kota, Zhang Tai juga bersiap memasuki kota di antara kerumunan yang ramai. Zhang Tai bertubuh sedang, dia tampak agak kuat dan berpakaian seperti prajurit biasa yang bisa dilihat di mana-mana di negara Taixia. Dengan cara ini, dia tidak menarik perhatian atau biasa-biasa saja. Selain wajahnya yang tangguh, galak, dan pemberani, ada pedang berjalan di salah satu sisi pinggangnya. Zhang Tai hampir bisa melihat 7-8 orang dengan pakaian serupa di antara kerumunan. Selain itu, penjaga kelompok bisnis, pejuang independen, dan beberapa pedagang keliling yang gagah berani hampir terlihat serupa. Setelah membuat perbandingan, Zhang Tai menemukan bahwa lebih banyak orang membawa senjata di tengah kerumunan dibandingkan saat dia datang ke negara Taixia untuk pertama kalinya. Saat Zhang Tai ingin memasuki kota, dia melihat seorang perwira militer yang buru-buru berjalan menuruni terowongan di gerbang kota. Perwira militer itu membisikkan sesuatu kepada perwira militer lainnya di gerbang kota. Mendengar itu, perwira militer itu langsung menjadi bersemangat sambil buru-buru menyortir pakaiannya. Bisikan perwira militer itu juga terdengar di telinga Zhang Tai, petugas istana akan datang, hati-hati. Setelah mendengar kata-kata ini, Zhang Tai hampir menghentikan langkahnya. Penjaga istana, bukankah dia ayahku? Zhang Tai bergumam. Hanya setelah beberapa detik, armada 4 limusin hitam dengan cepat melaju menuju salah satu sisi gerbang kota dan parkir di luar gerbang kota. Beberapa orang kemudian turun dari limusin hitam itu. Melihat hal ini, perwira militer di gerbang kota buru-buru berjalan ke sana dan memberikan penghormatan militer kepada salah satu dari mereka. Setelah itu, ia mengikuti orang-orang yang baru saja turun dari kendaraan dan mulai memperkenalkan sesuatu kepada mereka di luar gerbang kota. Karena kedatangan orang-orang tersebut secara tiba-tiba, banyak orang yang sedang mengakses gerbang kota berbalik dan memandang mereka karena penasaran. Namun, setelah melihat tatapan tajam dan merasakan ki agresif dari para pengawal yang berada di atas LV-13, yang mengelilingi orang-orang itu, tidak ada satupun penonton yang berani mendekati mereka. Zhang Ping, ayah Zhang Tai diantar oleh kerumunan dan datang ke tempat Zhang Tai berdiri diam dan menatap tembok kota yang tinggi. Dia meletakkan tangannya di dahinya untuk mencegah sinar matahari masuk ke matanya saat dia berkata, tembok kota ini memang tinggi. Kelihatannya agresif, akibatnya, kota Jinwu terasa intens. Perlu untuk mempercantiknya. Ketika Zhang Ping berkata, seorang stenograf mencatat kata-katanya dalam bentuk steno. Kastil besi hitam bab 1035, pembunuhan. Semua kata-kata Zhang Ping terdengar di telinga Zhang Tai. Mempercantik tembok kota, meski terdengar mengejutkan, Zhang Tai tahu bahwa ayahnya bisa melakukannya. Beberapa hari yang lalu, aku mendengar banyak kelompok bisnis yang datang ke kota Jinwu mengeluh bahwa tembok kota-kota Jinwu terlalu tinggi dan seagresif benteng perang. Bagaimana kalau menanam tanaman merambat di atasnya? Ketika tanaman merambat menutupi tembok kota, itu akan terlihat agak hijau dan tidak terlalu menakutkan lagi. Setelah mengatakan itu, Zhang Ping berbalik dan bertanya kepada seorang perwira militer di sisinya karena dia tahu bahwa tembok kota dirancang untuk tujuan militer khusus.
Akankah tanaman merambat melemahkan efek peralatan pertahanan kota? Tinggi tanaman merambat bisa mencapai paling banyak 15 meter, namun peralatan pertahanan kota terendah di kota Jinwu tingginya di atas 30 meter. Selain itu, karena tanaman merambat tumbuh rapat di sepanjang tembok kota, tanaman itu tidak dapat menyembunyikan musuh apapun. Oleh karena itu, tanaman merambat dapat tumbuh di sepanjang tembok kota, sehingga tidak dapat menyembunyikan musuh apapun. Oleh karena itu, tanaman merambat dapat tumbuh di sepanjang tembok kota, sehingga tidak dapat menyembunyikan musuh apapun. Menanam tanaman merambat di kaki tembok kota diperbolehkan. Perwira militer itu menjawab dengan hormat. Itu bagus. Kalau begitu, kita akan menanam tanaman merambat. Zhang Ping menjadi sangat senang. Mendengar suara ayahnya dari jarak beberapa meter, Zhang Tai menghela nafas dalam hati. Ketika Zhang Ping berbicara tentang tanaman merambat, nada dan ekspresi wajahnya mengingatkan Zhang Tai pada adegan ketika ayahnya mengapur pagar halaman belakang rumah mereka bersamanya ketika berada di kota Black Hot. Mungkin, ayah sudah memperlakukan kota Jinwu seperti rumahnya sendiri, oleh karena itu, sebagai seorang Castellan, dia akan selalu melakukan segala sesuatunya sendiri. Usaha keluarga Zhang telah berkembang pesat, namun, ayah tetap tidak berubah. Jika ayah lebih bijaksana, dia harus menanyakan pendapat perwira militer sebelum mengambil keputusan. Hanya dengan cara ini dia bisa berperilaku berwibawa seperti seorang Castellan. Namun, ayah justru melakukan sebaliknya. Ia mengutarakan pendapatnya mengenai penanaman tanaman merambat terlebih dahulu sebelum menanyakan pendapat perwira militer tersebut. Meski terlihat biasa saja, bagaimana jika perwira militer tersebut menentangnya? Apakah ayah akan menerima pendapatnya atau tidak? Jika ayah tidak menerima pendapatnya, dia akan merasa mendominasi. Jika ayah mengikuti pendapatnya, otoritas dan pengaruhnya akan melemah secara bertahap di mata orang lain. Tentu saja, ayahku tidak mendominasi. Jika perwira militer itu menentangnya, saya yakin ayah saya akan mengikuti pendapat perwira militer tersebut dan mencari metode lain. Dia bahkan tidak akan menyadari pengaruh yang sama sekali berbeda dari kedua rangkaian tersebut sama sekali. Meski terlalu teliti, namun itulah inti dari menjadi seorang perwira dan menjadikan diri berwibawa di hadapan bawahan. Sebenarnya, ayah saya paling banyak hanya bisa menjadi direktur atau manajer pabrik. Mungkin itu adalah batas atasnya untuk menjadi seorang Castellan. Namun, di Provinsi Yuzhou, dengan perlindungan istana Huaiyuan dan pengelolaan kakak laki-lakiku, ayahku bisa menjadi Castellan yang memenuhi syarat dengan senang hati di wilayahku. Setelah 4 tahun, ayah tetap tidak berubah. Dia menjadi lebih mulia dengan penampilan yang lebih baik. Karena selalu diantar dan dirawat oleh banyak orang, dia benar-benar terlihat seperti orang tua yang ambisius. Zhang Tai tidak mengira ayahnya terlalu bergengsi. Dia merasa jauh lebih baik melihat situasi ayahnya saat ini. Setelah melihat tembok kota dan memeriksa situasi di luar tembok kota sebentar, Zhang Ping berbisik kepada beberapa orang di sisinya sebelum pergi ke tempat parkir. Banyak orang berhenti di luar gerbang kota dan menyaksikan tokoh-tokoh besar kota Jinwu ini karena penasaran. Kedua tim petarung di gerbang kota menjaga ketertiban. Zhang Tai juga memperhatikan ayahnya di tengah kerumunan. Meskipun suasana hatinya campur aduk, Zhang Tai tidak terlihat istimewa, melainkan penasaran seperti yang lainnya. Zhang Ping dan orang-orang lain di sisinya sedang berbicara saat mereka berjalan menuju tempat parkir. Saat itu, Zhang Tai merasakan Qi yang mengamuk di tengah kerumunan. Setelah itu, dia merasakan Qi yang mematikan. Jika bukan seorang kesatria yang memiliki kesadaran kesatria super hebat, dia hampir tidak dapat menemukan sesuatu yang salah di tengah kerumunan. Matilah. Tepat di tengah kerumunan, seorang pria yang tampak seperti pedagang keliling tiba-tiba mengeluarkan belatinya dan menyerang Zhang Ping secepat sambaran petir. Lindungi Castellan itu. Meski pria itu bergerak cepat, pengawal Zhang Ping tidak lemah. Hampir saat si pembunuh melompat keluar, seorang pengawal telah menemukannya. Pengawal itu segera bangkit dan bergegas menuju pembunuh itu. Ketika pembunuh itu berada puluhan meter dari Zhang Ping, dia telah diblokir. Tepat di gerbang kota, dua ki pertempuran yang kuat bertabrakan satu sama lain, menyebabkan ledakan. Saat kedua pembangkit tenaga listrik itu jatuh, orang-orang di dekat mereka langsung terkena dampaknya. Karena terpengaruh oleh ki pertempuran mereka, beberapa orang yang tidak bersalah langsung terhempas oleh gelombang tumbukan ki pertempuran dan menabrak dinding di dalam gerbang kota, mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Setelah mengalami kecelakaan seperti itu, gerbang kota langsung kacau balau. Sebagian besar penonton menjadi sedikit bingung dan mulai melarikan diri ke segala arah. Pada saat yang sama, dua tim penjaga di gerbang kota dengan cepat membentuk dinding daging di sekitar Zhang Ping hampir saat seseorang berteriak. Lindungi penjaga istana dan isolasi Zhang Ping dari rakyat jelata yang kebingungan. Zhang Tai sedikit mengubah wajahnya, namun, dia tidak panik. Dengan perlindungan para penjaga itu, dia melaju menuju kendaraannya. Perwira militer yang diajak bicara Zhang Ping langsung bergegas menuju medan perang dan ingin menangkap si pembunuh secepat mungkin. Gerbang kota membunyikan alarm pada saat yang sama.
Saat Zhang Ping ingin naik ke kendaraannya, seseorang di antara kerumunan yang berada di dekat kendaraan membuka mulutnya sementara banyak lampu terbang ke arah Zhang Ping. Selain bergerak sangat cepat, lampunya juga sangat kuat. Meskipun dua pembangkit tenaga listrik di pihak Zhang Ping telah melepaskan ki pertempuran pelindung mereka untuk melindungi Zhang Ping. Lampu-lampu tersebut secara langsung mematahkan ki pertempuran pelindung mereka dan datang ke depan Zhang Ping dalam sepersekian detik. Kastil Besi Hitam Bab 1036, menyelamatkan ayahnya. Pada saat ini, semua pengawal yang hadir mengubah wajah mereka. Ini adalah kartu trufnya. Pembunuh yang berseru tadi hanya untuk menarik perhatian orang lain, serangan fatal yang sebenarnya ada di sini. Sudah tidak dapat diprediksi bahwa seorang pembunuh dapat menembakkan senjata tersembunyi dari mulutnya. Yang lebih menakutkan adalah senjata tersembunyi itu tidak umum karena dapat menembus pertempuran pelindung ki dari dua pengawal di sisi Zhang Ping dan segera menutupi tubuh bagian atas Zhang Ping. Pada saat itu, Zhang Tai merasakan ki dingin mendekatinya setelah menembus kedua pengawalnya. Jantungnya berdebar kencang. Itu terjadi begitu tiba-tiba sehingga tidak ada yang bisa bereaksi. Akibatnya tragedi pun terjadi. Ding, 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 ding. Bersamaan dengan benturan logam yang tak henti-hentinya yang terdengar seperti tetesan air hujan yang menghantam dedaunan pohon pisang Jepang, cahaya emas bersinar di sekitar Zhang Ping. Yang hampir menutupi Zhang Ping sepenuhnya seperti baju besi emas. Setelah gemerincing cahaya keemasan, lampu itu segera mengubah arahnya dan melesat ke arah atas gerbang kota. Sebelum orang yang menembakkan senjata tersembunyi ke arah Zhang Ping itu merespons, Zhang Tai sudah muncul di sisinya dan mengulurkan tangannya ke lehernya. Salah satu pengawal Zhang Ping juga melesat ke sini sambil mengaum. Setelah memelototi Zhang Tai untuk saat terakhir dengan cara yang tak bernyawa, wajah pembunuh itu langsung berubah menjadi sedingin tinta sementara gumpalan darah hitam keluar dari sudut mulutnya. Tak lama setelah itu, tubuhnya roboh. Zhang Tai memegangi lehernya tanpa menggunakan kekuatan apapun. Sebenarnya, sebelum leher si pembunuh dicengkeram oleh Zhang Tai, dia sudah mati. Setelah melihat pembunuh itu terbunuh, pembunuh lain yang berada dalam posisi tidak menguntungkan langsung memberikan respon. Wajahnya juga menjadi hitam hampir di saat yang bersamaan. Tak lama setelah itu, dia dipukul oleh salah satu pengawal Zhang Ping dan terlempar sejauh 20 meter. Setelah jatuh ke tanah, dia tidak bisa bangun lagi. Seluruh proses berlangsung kurang dari 10 detik sejak pembunuh pertama melancarkan serangan. Zhang Tai tahu bahwa pertarungan sudah berakhir. Dalam persepsi Zhang Tai, hanya ada dua ki pembunuh dalam jarak ratusan meter. Kecuali jika ada seorang ksatria di atas bumi yang bersembunyi di suatu tempat dan bersiap untuk melancarkan serangan lain, tidak ada yang bisa lepas dari persepsi Zhang Tai. Namun, jika seorang ksatria bayangan ingin membunuh Zhang Ping, kedua pembunuh itu menjadi tidak diperlukan karena serangan seorang ksatria bayangan dapat menyelesaikan semua kekuatan di samping Zhang Ping. Oleh karena itu, pertempuran telah berakhir. Sampai saat itu, cahaya kemasan yang mengelilingi Zhang Ping putus dan jatuh ke tanah sambil berputar. Itu hanya segenggam koin emas. Zhang Tai tidak bergerak, dia hanya mencengkeram leher si pembunuh dan memperhatikan wajah si pembunuh yang berubah menjadi hitam dan membusuk dengan sedikit cemberut. Otak si pembunuh membusuk terlebih dahulu. Zhang Tai baru saja berusaha sekuat tenaga untuk mengumpulkan informasi yang tersisa dari otak si pembunuh yang membusuk. Lingkungan sekitar sangat kacau. Zhang Tai mendengar langkah kaki yang berat. Setelah mendengar peringatan dari gerbang kota, para pejuang di atas gerbang kota bergegas menuju ke sini. Ayah Zhang Tai tampak agak pucat. Setelah melirik koin emas di sisinya sebelum mengalihkan pandangannya ke Zhang Tai yang penampilannya aneh baginya. Tak lama setelah itu, dia didorong ke dalam kendaraan dengan perlindungan pengawalnya. Saat Zhang Ping dan seorang pengawalnya naik ke kendaraan, kendaraan itu melaju menuju kota. Meskipun Zhang Ping baru saja turun dari kendaraan, pengemudinya masih berada di dalamnya. Pengemudi yang telah menerima pelatihan profesional akan mengusir Zhang Ping dari tempat berbahaya secepat mungkin sesuai dengan rencana darurat. Dengan suara teredam, seorang pengawal di samping Zhang Ping dengan cepat memotong telapak tangan kanannya dengan belati. Ketika lampu menyala ke arah Zhang Ping, pengawal ini mengulurkan telapak tangan kanannya untuk menangkap mereka. Namun, sebuah cahaya menembus pertempuran pelindung ki bersama dengan telapak tangannya, meninggalkan titik berdarah seukuran jarum di telapak tangannya. Namun, hanya beberapa detik kemudian, telapak tangannya mulai menghitam dan membusuk. Setelah merasakan racun yang berlebihan dari senjata tersembunyi tersebut, pengawal tersebut segera mengambil keputusan untuk memotong telapak tangan kanannya. Setelah jatuh ke tanah, telapak tangan kanan yang patah perlahan berubah menjadi genangan air hitam. Zhang Tai juga melepaskan cengkeramannya. Setelah itu, tubuh si pembunuh mulai melunak dan mengeluarkan asap. Selain itu, wajahnya mulai meleleh. Saat dia terjatuh ke tanah, genangan air hitam berbau busuk keluar dari tubuhnya. Zhang Tai mengangkat kepalanya dan mendapati bahwa kerumunan yang kacau itu baru saja diusir setelah beberapa saat.
Sementara itu, sejumlah besar penjaga kota-kota Jinwu telah mengepungnya dan mengincarnya dengan tombak panjang dan busur panah mereka. Dua pengawal dan beberapa pejabat militer di sisi Zhang Ping juga menatapnya dengan tatapan penuh kewaspadaan dan intens. Salah satu pengawal di pihak Zhang Ping lah yang menghentikan yang lain untuk menyerang Zhang Tai. Karena pengawal itu samar-samar ingat bahwa cahaya keemasan yang menutupi Zhang Ping terbang dari lengan baju Zhang Tai. Cahaya keemasan sebenarnya disebabkan oleh koin emas yang berterbangan. Meskipun pembunuh yang menembakkan senjata tersembunyinya dari mulutnya sangat menarik dan menakutkan, gerakan Zhang Tai benar-benar merupakan seni yang luar biasa. Yang sudah berada di luar jangkauan senjata tersembunyi. Itu lebih seperti alam abadi dan menakjubkan meskipun diluncurkan beberapa saat kemudian, mereka memblokir semua jarum terbang, selain itu, mereka berhenti di sekitar Zhang Ping. Di saat yang mendesak, mereka melindungi Zhang Ping seperti baju besi. Yang lainnya menggunakan senjata tersembunyi untuk membunuh orang, namun, yang satu ini menyelamatkan orang dengan senjata tersembunyi. Tidak ada seorang pun yang pernah mendengar hal ini sebelumnya, bahkan di negara Taixia, apalagi pernah melihatnya. Setelah melirik ke arah orang-orang di sekitarnya, Zhang Tai menarik napas dalam-dalam sebelum berkata, "Aku hanya orang yang lewat." Meski memperlihatkan senyuman, Zhang Tai merasa lebih dingin dari sebelumnya. Jika dia tidak datang ke kota Jinwu karena kemauannya, ayahnya mungkin sudah. Ketika Zhang Tai memikirkan hasil potensialnya, dia menjadi takut. Selain itu, ki pembunuh muncul di benaknya. Orang tangguh, mohon tunggu sebentar di kota Jinwu dan berkoordinasi dengan aspek kota Jinwu untuk penyelidikan. Jika Anda tidak ada hubungannya dengan pembunuhan itu, kota Jinwu akan memberi Anda hadiah yang besar. Pengawal itu menangkupkan tangannya ke arah Zhang Tai dengan tatapan serius sementara yang lain menatap tangan dan lengan baju Zhang Tai. Menghadapi kejadian seperti itu, Zhang Tai juga tahu bahwa kota Jinwu tidak akan melepaskannya begitu saja. Setelah melirik ke arah orang-orang yang siap menyerangnya kapan saja, Zhang Tai menjadi ragu-ragu sebelum perlahan menganggukkan kepalanya. Dalam waktu kurang dari setengah jam, peristiwa pembunuhan Zhang Ping oleh pembangkit tenaga listrik di kota Jinwu telah menyebar ke seluruh kota, bahkan ke seluruh provinsi Yuzhou. Banyak orang terkejut di dalam Kastil Besi Hitam bab 1037, kekhawatiran dan kejutan. Hanya setelah 2 jam, Zhang yang menerima berita itu dan tiba di rumahnya di kota Jinwu. Saat ini, keluarga Zhang tinggal di pusat kota, inti kota Jinwu, yang luasnya lebih dari 1 juta meter persegi. Dilindungi oleh kastil dan tembok kota yang tinggi serta dikelilingi oleh pegunungan, sungai, dan taman, keluarga Zhang sudah tampak seperti klan besar yang sesungguhnya. Lebih dari 20.000 penjaga Jinwu melindungi pusat kota. Kamp pengawal Jinwu dekat dengan pusat kota sehingga dapat dimobilisasi kapan saja. Saat para penjaga Jinwu mendengar berita bahwa Zhang Ping dibunuh, mereka berubah menjadi ganas seperti binatang buas. Seluruh kamp mulai bergerak. Bahkan di dalam kota Jinwu sudah mulai memberlakukan jam malam. Pasukan patroli lapis baja muncul di jalan-jalan di seluruh kota secara bersamaan, menyebabkan suasana intens di kota. Airboat Zhang yang langsung mendarat di bandara di pusat kota. Saat airboat itu mendarat, Zhang yang turun darinya dengan tatapan serius. Mereka yang telah lama menunggu di sana buru-buru bergerak maju dan mengikuti Zhang yang menuju rumah bagian dalam. "Bagaimana kabar ayahku?" Zhang yang buru-buru melangkah sambil bertanya kepada pramugara. "Tuan baik-baik saja." Dia hanya sedikit terkejut dan sedang bermain dengan beberapa tuan muda di mansion. Saat Zhang yang melangkah sangat cepat, pramugara itu hampir berlari untuk menyusulnya. Setelah mendengar ini, Zhang yang terlihat sedikit lebih baik, jika ayah masih bisa bermain dengan cucunya. "Itu berarti dia baik-baik saja. Apakah kamu sudah menutup gerbang kota?" Zhang yang bertanya setelah melirik pria berseragam pengawal Jinwu di sisinya. "Castellan menyuruh kita untuk tidak menganggap masalah ini terlalu serius karena bisa mempengaruhi perdagangan di kota Jinwu. Dia memerintahkan kita untuk tidak menutup gerbang kota," jawab perwira militer itu. Setelah mendengar jawaban ini, Zhang yang sedikit mengernyit. Setelah itu, dia menghilangkan kerutan di keningnya. Karena dia tahu begitulah perilaku ayahnya. Meski menjadi seorang Castellan, dia tetap merasa seperti menjadi bos dari toko minuman beras seperti dulu di kota Black Hot. Dia akan selalu mempertimbangkan kepentingan keluarganya, bukannya kesulitan dan keselamatannya sendiri. Ketika Zhang yang memasuki halaman dalam, semua pelayan pria dan wanita buru-buru berdiri di samping saat mereka membungkuk dan menyapanya. Setelah kembali ke rumah, seorang ksatria yang dikirim oleh Bang Raja Wali Emas untuk melindungi Zhang yang tetap berada di luar. Zhang yang sendiri masuk ke rumah. Setelah peristiwa besar terjadi, seluruh anggota keluarga hampir berkumpul di lobi rumah utama, termasuk istri Zhang Tai. Zhang yang melihat ayahnya meletakkan 2 bayi berusia 2-3 tahun di atas kakinya dan membiarkan mereka naik ke sana sementara ibunya sedang berbicara dengan Linda, Beverly dan Fiona di satu sisi dengan mata merah. Saat melihat Zhang Yang, orang-orang di lobi hampir berdiri pada saat bersamaan, kecuali orang tua Zhang Yang.
Selama beberapa tahun ini, karena Zhang Tai tidak ada di rumah, Zhang yang bertanggung jawab atas seluruh keluarga Zhang dan lebih terlihat seperti tuan sebuah keluarga. Papa, seorang remaja bernama Zhang Yang. Zhang Yang mengangguk. Remaja ini adalah Zhang Cheng'an. Lahir pada tahun 890 kalender besi hitam, Zhang Cheng'an sudah tampak seperti remaja kuat berusia 13 tahun sementara penampilannya lebih mirip dengan Zhang Yang. Sebagai putra tertua dari generasi ketiga keluarga Zhang, ia memiliki banyak adik laki-laki dan perempuan. Zhang Cheng'an tenang dan mantap sejak muda. Meski masih muda, dia sudah terlihat agak dewasa. Ayah, kamu baik-baik saja. Zhang yang duduk di depan Zhang Ping. Setelah melihat Zhang Ping dari ujung kepala sampai ujung kaki, Zhang yang menjadi sangat yakin. Aku baik-baik saja, tentu saja, aku baik-baik saja, jawab Zhang Ping sambil menguatkan kakinya dengan senyuman lebar, menjadikannya papan luncur untuk kedua bayi itu. Meskipun Linda dan Beverly ingin menggendong bayi-bayi itu, mereka dihentikan oleh Zhang Ping. Aku akan membiarkan Liu Nai tinggal bersamamu. Tidak perlu, kamu selalu berbisnis di luar. Jika tidak dilindungi oleh seorang ksatria, seluruh keluarga akan mengkhawatirkanmu. Di istana Huaiyuan, semua ksatria adalah tetua klan. Sekte keberuntungan surgawi telah mengatur seorang ksatria untuk melindungi rumah kita, itu sudah sangat menarik perhatian. Banyak orang di luar yang menyalahkanku tentang hal itu. Jika Kastelen kota Jinwu diikuti oleh pembangkit tenaga listrik tingkat tetua klan, apa yang akan dipikirkan orang lain di istana Huaiyuan tentang aku? Zhang Ping menoleh dan memberitahu Zhang Yang dengan tatapan serius. Tetapi, Zhang Ping menghentikan Zhang Yang. Meskipun Zhang Yang tegas dan lebih berpengaruh di luar, dia harus patuh di rumah di depan Zhang Ping. Zhang Ping menghela nafas dalam-dalam. Karena kalian berdua bersaudara telah melakukan upaya besar di negeri Taixia, seluruh keluarga Zhang tumbuh kuat, Cheng'an dan cucu serta cucu lainnya tumbuh semakin baik. Saya sudah puas untuk membantu kalian, saudara-saudara, menjaga keluarga. Sebelumnya, ketika saya menghasilkan 1 koin emas sebulan di pabrik kota Black Hot, siapa yang dapat membayangkan bahwa saya, Zhang Ping dapat menjalani kehidupan yang begitu kaya. Bahkan jika saya tidak dapat kembali hidup-hidup, aku tidak akan merasa menyesal sama sekali. Setelah mendengar kata-kata Zhang Ping, Ibu Zhang Tai sekali lagi meneteskan air matanya. Aku sudah bilang pada ayahmu untuk tidak menjadi penjaga istana di kota Jinwu lagi. Itu terlalu berbahaya, wanita. Jika orang-orang itu benar-benar ingin menyakiti kita, kecuali anggota keluarga Zhang, kita tinggal di pusat kota selama sisa hidup kita. Cepat atau lambat mereka akan menemukan kesempatan untuk melakukan itu. Itu tidak ada hubungannya dengan statusku. Kota Jinwu adalah usaha keluarga kita. Jika keluarga kita menjadi begitu penakut di kota kita sendiri, bukankah itu akan menjadi bahan tertawaan? Zhang Ping menyalahkan Ibu Zhang Yang. Meskipun Ibu Zhang Yang selalu bersikap masuk akal, menghadapi peristiwa sebesar itu, dia tidak berselisih lagi dengan Zhang Ping karena dia tahu bahwa Zhang Ping benar. Setelah mengatakan itu, Zhang Ping berbalik dan memperhatikan Zhang Yang, saya tahu kemampuan saya sendiri. Ini adalah batas atas saya untuk memberikan bantuan kepada keluarga ini sebagai penjaga istana kota Jinwu. Itu juga yang bisa saya lakukan untuk kalian, saudara-saudara sekarang. Don jangan membuat acara ini menjadi keributan. Setelah beberapa hari, aku akan terus melakukan pekerjaanku daripada meninggalkan urusan resmi di kota Jinwu. Zhang Yang tersenyum, saya tahu, saya akan mengatur hal-hal lainnya. Ayo kita makan malam. Kebetulan, Cheng'an kembali hari ini. Kita bisa makan bersama, kata Zhang Ping sambil menggendong kedua bayi itu dan berdiri. Di meja, Zhang Yang tidak menyebutkan acara ini lagi. Dia bahkan bertanya tentang pelajaran Zhang Cheng'an di sekolah Provinsi Yuzhou. Sekolah Provinsi Yuzhou bukanlah sekolah resmi tertinggi di Provinsi Yuzhou. Guru-gurunya adalah yang paling unggul di Provinsi Yuzhou, yang memiliki talenta terbaik dalam segala aspek. Selain itu, para tetua tingkat ksatria atau tamu dari klan di Provinsi Yuzhou selalu pergi untuk memberikan pelajaran di sana. Bahkan istana Huaiyuan, klan gubernur Provinsi Yuzhou tidak mampu membayar guru sebaik itu. Karena negara Taixia sangat memperhatikan pendidikan, semua sekolah provinsi akan mengumpulkan para elit di semua industri. Hasilnya, baik klan besar maupun keluarga biasa dapat menikmati pendidikan yang berkualitas. Mengingat kemampuan pengajaran yang komprehensif, sekolah-sekolah provinsi jelas menempati peringkat pertama. Namun, beberapa sekolah swasta klan besar juga bisa menandingi sekolah provinsi. Kecuali satu hal, yaitu hubungan antar manusia. Sebagian besar murid di sekolah swasta hanya memiliki satu nama keluarga, termasuk seseorang dari klan lain yang memiliki hubungan dengan klan tersebut atau dari garis keturunan tambahan. Sebaliknya, nama keluarga tidak dibatasi di sekolah resmi. Satu sekolah resmi dapat memiliki murid dari klan besar dan keluarga biasa. Meskipun murid-murid dari keluarga biasa yang lulus dari sekolah resmi mungkin akan menjadi gubernur prefektur atau provinsi di masa depan, belum lagi mereka yang berasal dari klan besar.
Tujuan awal dari sekolah resmi adalah untuk memilih pejabat dari rakyat jelata untuk menyeimbangkan pengaruh klan besar setempat. Hampir separuh siswa di sekolah Provinsi Yuzhou berasal dari klan besar di seluruh Provinsi Yuzhou sesuai kuota. Separuh lainnya merupakan remaja unggulan lokal di Provinsi Yuzhou melalui seleksi publik. Zhang Cheng'an telah belajar di sekolah Provinsi Yuzhou selama 3 tahun. Tentu saja, sekolah provinsi berbeda dengan sekolah sekte besar di negara Taixia karena terletak pada 2 jalur. Secara kebetulan, Zhang Cheng'an menghadiri praktikum sekolah provinsi Yuzhou hari ini. Ketika dia melewati kota Jinwu dan merasakan suasana sangat intens, Zhang Cheng'an bertanya kepada orang-orang tentang apa yang terjadi di dalam. Ketika dia mendengar kakeknya dibunuh, dia buru-buru pulang ke rumah untuk mengunjungi Zhang Ping. Setelah makan, segera kembali. Jangan berperilaku istimewa di sekolah provinsi Yuzhou karena statusmu, Zhang yang memberitahu putranya. Tenang saja papa, aku belum menyebutkan statusku di sekolah. Selain beberapa guru di sekolah, sebagian besar teman sekelas hanya mengetahui bahwa aku berasal dari prefektur Yanghe. Selain itu, aku meminta cuti 6 jam dari prefektur Yanghe. Guru, karena kakekku baik-baik saja, aku diyakinkan. Aku akan segera kembali, jawab Zhang Cheng'an serius. Setelah mendengar kata-katanya, Zhang Ping mengangguk ketika dia merasa bahwa putranya telah patuh. Praktikum apa yang kamu adakan di kota Jinwu? Ini tentang kapal udara dan geografi yang akan berlangsung selama 1,5 bulan. Kami akan mengelilingi Provinsi Yuzhou dengan kapal udara dan mempelajari cara memanipulasi kapal udara dan medan, distribusi sumber daya alam, tata letak kota, dan geografi militer. Mendengar jawaban Zhang Cheng'an, Zhang Ping mengangguk sambil menghela nafas dengan emosi, baca dan bepergian. Metode yang bagus. Naiklah ke langit dan pelajari apapun yang Anda lihat. Anda akan belajar cara memanipulasi kapal udara di udara dan pengetahuan tentang pesawat. Tanah. Kondisi pendidikan yang baik hanya bisa tersedia di negara Taixia. Saat berada di kota Black Hot, saya ingat pamantai Anda akan bergegas menuju sekolah dengan tas sekolah sambil mengunyah kentang panggang. Saat itu, rumah kami jauh dari sana. Sekolah, untuk menghemat sejumlah koin tembaga, paman Tiemu bahkan tidak naik bus. Yang disebut praktikum di sekolah hanyalah beberapa barang sederhana di meja pemrosesan. Kadang-kadang, dia harus membajak tanah. Saat aku punya sumber daya pendidikan yang bagus, kamu harus menghargainya dan belajar dengan giat. Aku sudah mengingat kata-katamu kakek. Zhang Cheng'an mengangguk. Ketika Zhang Ping berbicara tentang Zhang Tai, suasana di meja langsung menjadi suram. Saat ibu Zhang Tai menahan air matanya kembali memerah. Zhang Tai masih berada di alam elemen tanah? Zhang yang mengangguk. Aku ingin tahu apakah Guo baik-baik saja di alam elemen tanah. Katanya, di sana gelap sepanjang tahun. Penuh bahaya. Ditutupi oleh magma dan makhluk buas yang bermutasi, tempat itu sama berbahayanya dengan neraka. Bayi-bayi ini belum melihat ayah mereka meskipun mereka sudah bisa berbicara seperti Chen Glei di usia mereka, kata ibu Zhang Tai dengan ekspresi khawatir. Linda, Beverly, dan Fiona memperlambat sumpit mereka. Meskipun mejanya penuh dengan makanan lezat, mereka tidak ingin makan lagi. Ayah, ibu, adik ipar perempuan, jangan khawatir, selama grup bisnis Jinwu masih ada, aku yakin Zhang Tai akan segera kembali ke dunia nyata. Aku sudah menghubungi sisi Bukit Xuanyuan. Sudah ada harapan, jawab Zhang Yang dengan suara teredam. Setelah mendengar berita Zhang Yang, seluruh keluarga Zhang menjadi bersemangat. Walaupun kecelakaan yang menimpa Zhang Ping membuat keluarga Zhang ketakutan, namun saat mereka mendengar bahwa Zhang Tai mungkin akan kembali ke dunia nyata, maka seluruh keluarga menjadi tenang karena tidak ada hal lain yang lebih penting daripada kasus Zhang Tai. Zhang Yang adalah jurumudi keluarga ini dan membantu keluarga Zhang mengarungi lautan dengan menghindari terumbu karang dan jeram. Namun, seluruh keluarga, termasuk Zhang Yang tahu bahwa Zhang Tai adalah pilar utama keluarga ini. Selama Zhang Tai ada di rumah, seluruh keluarga akan dipenuhi dengan sorakan dan tidak akan khawatir tentang kesulitan apapun. Meskipun peristiwa pembunuhan Zhang Ping sangat parah, generasi ketiga keluarga Zhang semuanya adalah anak-anak. Selain itu, Zhang Yang dan Zhang Tai semuanya berada di puncak kehidupan mereka. Jika mereka mau, mereka dapat melahirkan lebih dari 100 anak laki-laki. Oleh karena itu, tidak ada yang berpikir untuk menyakiti Zhang Cheng'an. Setelah makan malam, Zhang Yang mengatur pengawal untuk mengawal Zhang Cheng'an menjauh dari kota. Saat Zhang Cheng'an pergi, Donder, manajer Bank Raja Wali Emas di kota Jinwu telah tiba. Setelah peduli pada Zhang Ping, Donder datang ke ruang belajar bersama Zhang Yang untuk pembicaraan rahasia. Saat Donder pergi, Penatua Muan dari Istana Huaiyuan telah tiba bersama sejumlah besar tokoh dikdaya dari Istana Provinsi Yuzhou dan Istana Huaiyuan. Saat mereka tiba, pembangkit tenaga listrik ini telah tersebar di kota Jinwu untuk mencari petunjuk. Setelah berbicara dengan Penatua Muan secara diam-diam, Zhang Yang mengatur Penatua Muan untuk menetap di pusat kota untuk sementara waktu. Setelah itu, bawahan terpercaya Zhang Ping menemukan kesempatan untuk berbisik kepada Zhang Ping.
Saat Zhang Ping mendengar itu, matanya berkedip ketika dia bertanya, di mana dia? Kami sudah mengaturnya di Starlight Castle. Aku akan melihat ke sana. Kastil Besi Hitam bab 1038, ekor pelakunya. Setelah meninggalkan tempat pembunuhan, Zhang Tai dibawa ke sebuah kastil di dalam kota dan disuguhi makanan dan minuman lezat. Namun, dia dilarang pergi di bawah pengawasan ketat. Starlight Castle penting untuk urusan militer di kota Jinwu. Itu juga merupakan pijakan pengawal Jinwu. Oleh karena itu, pengawasan ketat dilakukan. Kastil itu ditutupi oleh pesawat tempur elit dan mesin berat. Mereka yang berada di dalam hampir tidak bisa keluar dengan paksa jika bukan seorang ksatria. Akan menjadi bahan tertawaan jika dia bertarung melawan anggota keluarganya di wajah lain di kota Jinwu. Berdasarkan status yang dibuat oleh Zhang Tai untuk dirinya sendiri, dia adalah seorang pejuang gelandangan di negara Taixia yang bukan anggota sekte manapun. Karena dia tidak peduli dengan wajahnya, dia hanya mendengarkan pengaturan kota Jinwu dan menunggu di kastil cahaya bintang untuk mencari tokoh-tokoh besar di kota Jinwu. Dia berada di ruang tamu Starlight Castle, yang dirancang secara singkat. Hanya ada peta provinsi Yuzu di dinding, beberapa kursi, meja, dan pot tanaman. Karena Zhang Tai ada di sini, orang-orang yang membawanya masuk secara khusus menyuruh seseorang untuk menyajikan 2 piring buah-buahan di atas meja. 2 penjaga berdiri di pintu ruang tamu. Ada jendela persegi kecil di dinding, yang lebih mirip lubang. Namun, dia bisa melihat kota Jinwu dari dalam. Berdiri di dekat jendela, Zhang Tai memperhatikan kota Jinwu sambil menunggu anggota keluarganya. Kali ini terlalu kebetulan. Tidak heran pihak kota Jinwu akan meragukan motifku. Biarpun aku ragu kalau itu adalah plot jika seseorang secara tidak sengaja memblokir senjata tersembunyi di saat kritis. Zhang Tai dengan jelas mengatakan bahwa itu bukanlah sebuah plot. Alasan dia bisa menyelamatkan ayahnya pada saat kritis terletak pada perbuatan baik keluarga Zhang selama bertahun-tahun yang dikaruniai oleh Tuhan. Dewa tidak ingin melihat tragedi keluarga Zhang lagi, oleh karena itu, Zhang Tai menghentikan tragedi itu pada saat kritis. Ketika Zhang Tai ingat bahwa jarum beracun itu hampir menyentuh tubuh ayahnya, dia mulai mengeluarkan air liur karena ketakutan. Berdiri di dalam kamar, menghadap angin sepoi-sepoi di jendela, keringat Zhang Tai mengering, namun, hatinya menjadi lebih dingin. Ayahku hanyalah seorang castellan dari kota Jinwu, yang tidak ada hubungannya dengan dunia luar. Sejujurnya, meskipun kedengarannya tidak pantas, status dan temperamen ayahku yang baik tidak layak untuk dibunuh sama sekali jika aku tidak ada hubungannya dengan grup bisnis Jinwu. Oleh karena itu, kedua pembunuh itu harus mengincarku. Selain aku dan grup bisnis Jinwu, tidak akan ada target lain. Jika menargetkan grup bisnis Jinwu, pengaruhnya terbatas. Karena ayah saya hampir tidak terlibat dengan bisnis grup bisnis Jinwu. Secara komprehensif, itu mungkin menargetkan saya. Permusuhan membunuh ayah saya tidak bisa dimaafkan. Jika berita bahwa ayahku terbunuh sampai ke telingaku, bagaimana aku bisa terus bepergian dengan santai di alam elemen tanah? Jika saya mengabaikannya, bagaimana orang lain di dunia ini akan memandang saya? Karena terpengaruh oleh hal tersebut, bahkan grup bisnis Jinwu dan seluruh istana Huaiyuan mungkin akan merasa malu. Jika saya kembali ke negara Taixia, selama saya mengungkapkan diri saya di depan umum, pihak lain mungkin akan merencanakan pembunuhan terhadap saya. Target pelakunya adalah memaksa saya tampil di depan umum, sementara itu dia ingin memberikan pukulan terhadap pertumbuhan reputasi dan pengaruh grup bisnis Jinwu dan istana Huaiyuan di negara Taixia, setelah memikirkannya dengan matang. Zhang Tai hampir bisa memastikan bahwa pelaku pembunuhan ini adalah orang yang menjebaknya 4 tahun lalu. Siapa dia di antara 9 kanselir negara Taixia? Setelah melancarkan serangan, kedua pembunuh itu tidak berpikir untuk meninggalkan kota Jinwu hidup-hidup. Racun yang mereka gunakan untuk bunuh diri terlalu merusak. Dalam sepersekian detik, mayat mereka telah berubah menjadi genangan darah, tidak meninggalkan apapun. Oleh karena itu, Zhang Tai tidak dapat memperoleh informasi apapun dari pikiran mereka. Namun, pelaku pembunuhan ini tidak membayangkan bahwa saya dapat secara kebetulan mencegah pembunuhan ini. Selain itu, aku telah menyentuh satu pembunuh sebelum dia berubah menjadi genangan darah. Pelakunya pasti tidak membayangkan bahwa saya telah menguasai esensi keterampilan terlarang jiwa. Melalui kontak sementara, saya telah memperoleh beberapa kecerdasan dari otak si pembunuh sebelum dicairkan oleh racun. Zhang Tai membaca pikiran si pembunuh secara berurutan. Melalui kontak sementara tersebut, Zhang Tai mengetahui bahwa kedua pembunuh tersebut sudah tinggal di hotel di luar kota Jinwu selama lebih dari 1 bulan. Dan selama itu mereka berkeliaran di dekat kota Jinwu setiap hari. Rupanya mereka sedang mencari peluang bisnis, sebenarnya mereka sedang menunggu perintah untuk melancarkan serangan. Mereka tidak tahu siapa yang mengirimkan perintah itu kepada mereka, mereka juga tidak memiliki kontak apapun di kota Jinwu. Pembunuh yang melancarkan serangan pada awalnya membawa perangkat komunikasi penginderaan jauh kristal kecil portabel yang dapat digunakan untuk menerima perintah.
1 jam sebelum pembunuhan, si pembunuh menerima perintah singkat gerbang timur dalam 1 jam. Setelah menerima perintah, mereka menghancurkan kristal komunikasi penginderaan jauh. Kemudian, mereka menunggu ayah Zhang Tai di dekat gerbang timur kota Jinwu. Seperti yang diberitahukan, ayah Zhang Tai memang muncul di gerbang timur dalam 1 jam. Pembunuhan kemudian terjadi. Setelah mengetahui lebih awal, Zhang Tai mengetahui bahwa kedua pembunuh tersebut berasal dari Provinsi Zhongzhou, salah satu dari 9 provinsi abadi di negara Taixia. Mereka bahkan tidak punya nama, sebaliknya, mereka hanya memiliki kode nama, 137 dan 224. Mereka berasal dari organisasi pembunuh misterius. 3 bulan yang lalu, mereka menerima tugas yang dikirimkan oleh organisasi mereka, yaitu pembunuhan Zhang Ping, penjaga istana kota Jinwu di Provinsi Yuzhou. Mereka memiliki foto Zhang Ping dan perkenalannya, 2 identitas palsu yang sepenuhnya baru, dan sejumlah pengeluaran. Setelah menerima tugas tersebut, kedua pembunuh itu berangkat ke kota Jinwu. Setelah sampai di kota Jinwu, mereka telah menunggu pesanan. Organisasi para pembunuh sangat menakutkan dan sangat ketat. Setelah menerima tugas tersebut, kedua orang tersebut tidak lagi menghubungi anggota organisasinya. Itu adalah tugas pertama dan terakhir mereka. Dalam ingatan si pembunuh, Zhang Tai melihat wajah muram seseorang, yang bernama Stuart Qi. Stuart Qi lah yang memberikan tugas itu kepada mereka. Jika otak pembunuh itu terpelihara dengan baik, Zhang Tai mungkin bisa mendapatkan lebih banyak informasi. Namun, segera setelah gambar Stuart Qi muncul, jaringan otak si pembunuh telah terkikis oleh racun. Oleh karena itu, Zhang Tai terpaksa keluar dari metode rahasia kuil jiwa berdarah dari ingatan si pembunuh. Zhang Tai mendapat 2 informasi intelijen dari pikiran si pembunuh. Pertama, organisasi pembunuh itu berbasis di Provinsi Zhongzhou. Kedua, wajah panjang Stuart Qi yang suram. Meski petunjuknya terbatas, gambaran pelaku yang menjebaknya 4 tahun lalu menjadi sedikit lebih jelas di tengah kabut tebal. Zhang Tai akhirnya menangkap ekor pelakunya. Ketika Zhang Tai sedang menunggu di dalam ruangan dengan tenang, dia mendengar langkah kaki yang familiar dari koridor luar. Meskipun langkah kaki itu masih berjarak lebih dari 100 meter dari Zhang Tai telah mengidentifikasi orang yang datang Zhang Yang, kakak laki-lakinya. Di luar imajinasi, Zhang Tai menjadi sedikit senang. Setelah memikirkannya sejenak, dia mengerti bahwa kakak laki-lakinya pasti akan mengetahui petunjuk apapun berdasarkan temperamennya. Mengingat langkah kakinya, Zhang Tai tahu bahwa Zhang yang ditemani oleh 2 ksatria, salah satu dari mereka pernah datang ke ruangan ini sebelumnya, yang lain adalah seorang ksatria besi hitam. Yang tidak datang dari istana Huaiyuan. Mengingat frekuensi langkah kaki dan posisi relatifnya, Zhang Tai tahu bahwa ksatria yang sengaja tertinggal 1 langkah di belakang Zhang Yang adalah pengawal Zhang Yang. Mendengar langkah kaki mendekatinya, Zhang Tai merasakan bahwa Zhang Yang merasakan tekanan besar di dalam dirinya. Pada saat yang sama, dia menghela nafas dalam hati. Jika kecelakaan ini tidak terjadi, Zhang Tai bisa terus bermain petak umpet dengan kakak laki-lakinya. Namun, setelah hal itu terjadi, dia tidak perlu menutupi identitasnya di depan kakak laki-lakinya. Apapun itu, Zhang Tai percaya pada kakak laki-lakinya. Selain itu, Zhang Tai sedang bersiap untuk menjalin hubungan dengan kakak laki-lakinya dengan identitas baru. Ketika dia memikirkan hal ini, meskipun Zhang Tai masih berdiri di dekat jendela, dia telah memulihkan penampilan aslinya. Senjata tersembunyi yang ditembakkan si pembunuh ke arah Castellan melalui mulutnya pastilah jarum pemakan jiwa yang ganas. Metode rahasia ini sangat menarik. Ketika seseorang melepaskan ki pertempurannya, dia bisa menembakkan senjata tersembunyi ini dari mulutnya hampir 10 menit. Kali lebih kuat dari kekuatan aslinya. Selain itu, ia bisa menembus ki pertempuran pelindung di bawah level ksatria. Dalam jarak dekat, ia hampir tidak bisa dilawan. Bahkan roh pertempuran mungkin akan terluka jika mereka tidak hati-hati. Satu-satunya kekurangan dari ini metode rahasia senjata tersembunyi adalah penggarapnya hanya dapat menggunakannya 1 kali dalam beberapa hari dengan mengorbankan auranya dengan parah. Setelah pembunuh itu gagal, dia langsung bunuh diri dengan meminum racun. Sepertinya dia sudah tahu bahwa dia telah kalah kesempatan terakhir. Menurut otopsi, bubuk erosi tulang hitam beracun telah terkubur di bawah gigi mereka terlebih dahulu. Mereka yang bunuh diri dengan meminum racun ini semuanya adalah pejuang yang tak kenal takut. Seseorang sedang melapor ke Zhang Yang dalam perjalanan ke sini. Apakah kamu tahu sekte mana atau orang mana yang membudidayakan jarum pemakan jiwa yang ganas di negara Taixia? Metode rahasia ini telah hilang selama bertahun-tahun di negara Taixia. Namun, orang itu memblokir jarum pemakan jiwa yang ganas itu dengan segenggam koin emas. Keterampilan senjata tersembunyi orang itu luar biasa. Dia jelas merupakan pembangkit tenaga senjata tersembunyi tingkat master. 2 pembangkit tenaga senjata tersembunyi muncul pada saat yang sama. Yang satu ingin membunuh orang, yang lain ingin menyelamatkan orang. Saya benar-benar bertanya-tanya tentang alasannya. Zhang yang menyeringai samar.
Setelah itu, suara yang tak terbayangkan terdengar di telinga Zhang yang tidak ditemukan oleh dua pengikut di sisinya. Kakak, akulah yang menyelamatkan ayah di gerbang kota. Aku tidak menyangka kamu yang datang ke sini. Aku ada di dalam kamar. Sebaiknya kamu datang sendiri. Tentu saja, Zhang yang yakin itu adalah suara Zhang Tai. Dalam sepersekian detik, ekspresi terkejut melintas di wajah Zhang Yang. Setelah itu, dia memulihkan wajahnya dan segera berhenti. Kastil Besi Hitam bab 1039, Reuni Saudara. Zhang Yang berhenti kurang dari 20 langkah dari kamar Zhang Tai. Saat melihat Zhang Yang, dua pejuang di pintu keluar dan melihat ke depan. Jika bukan Zhang Yang yakin dia sehat, dia hampir mengira dia punya fonisme. Namun, Zhang Yang tahu bahwa itu bukanlah fonisme, tapi keterampilan transmisi suara rahasia yang digunakan oleh para ksatria. Sekarang orang yang ada di ruangan itu mengetahui bahwa dia telah datang dari jarak yang sangat jauh dan dapat berbicara dengannya dalam keterampilan transmisi suara rahasia tanpa ketahuan oleh pengawal kesatrianya. Itu berarti kekuatan keseluruhan orang tersebut telah melampaui pengawal ksatria di tangannya. Samping, jantung Zhang yang berdebar kencang. Saat dia berhenti, kedua pengikutnya juga berhenti saat mereka melihatnya dengan tatapan penasaran. Dalam sepersekian detik, Zhang yang telah mempertimbangkan beberapa hal dengan baik. Apakah pria itu ada di dalam ruangan? Ya, dia masih di dalam dan menunggu kolonel. Perwira militer di pihak Zhang yang menjawab. Di grup bisnis Jinwu dan kota Jinwu, selain pelayan dan pelayan keluarga Zhang yang menyebut Zhang yang sebagai tuan muda pertama, semua yang lain memanggilnya kolonel grup bisnis Jinwu. Biarkan dua penjaga di pintu pergi. Setelah saya masuk, jauhkan orang-orang sejauh 50 meter. Zhang yang berkata dengan tatapan mata berkaca-kaca. Setelah mendengar perintah ini, dua orang di samping Zhang yang menjadi terkejut. Kolonel, orang ini tidak teridentifikasi. Selain itu, dia ahli dalam menggunakan senjata tersembunyi. Kekuatan tempurnya juga di atas jenderal pertempuran. Aku khawatir. Seseorang menjadi khawatir tentang keselamatan Zhang Yang. Jangan khawatir tentang itu. Zhang yang melirik petugas militer itu. Perwira militer itu kemudian terdiam. Karena Zhang yang sangat bergengsi di grup bisnis Jinwu selama ini, tidak ada seorang pun di grup bisnis Jinwu yang berani meragukan perintahnya. Setelah mendengar kata-kata Zhang Yang, pengawal ksatria itu juga terdiam. Dia hanya mengangguk dan menyatakan bahwa dia akan menunggu Zhang Yang dari jarak 50 meter setelah Zhang Yang memasuki ruangan. Pengawal ksatria ini berasal dari Golden Rock Bank. Dia akan segera mengikuti perintah Zhang Yang seperti memenuhi kontrak dalam tanggung jawabnya. Ketika Zhang Yang berjalan ke sana, kedua penjaga itu juga meninggalkan pintu. Akibatnya, tidak ada seorang pun yang berada dalam jarak 50 meter, ketika Zhang Yang mendorong pintu hingga terbuka. Sebuah keinginan muncul di benaknya, bagaimana jika yang ada di dalam ruangan itu bukan Zhang Tai, tapi plot lain? Namun, Zhang yang segera mengungkapkan senyuman. Berdasarkan keterampilan transmisi suara yang luar biasa dari orang ini, bahkan jika dia bukan Zhang Tai, dia bisa menyerangku dan mungkin membunuhku segera saat aku memasuki ruangan bahkan dengan pengawal ksatria. Di sisiku, daripada harus melakukan trik seperti itu. Setelah menarik napas dalam-dalam, Zhang yang mendorong pintu hingga terbuka dan dia melihat sesosok tubuh berdiri di dekat jendela. Setelah mendengar suara di belakangnya, Zhang Tai berbalik, memperlihatkan tampilan dan tubuh aslinya kepada Zhang Yang, meskipun pakaiannya terlihat agak longgar. Zhang Tai memulihkan penampilan aslinya dengan mengaktifkan garis keturunan abadi yang mengubah tubuhnya, namun, dia tidak mengganti pakaiannya. Tentu saja, pakaian bukanlah hal yang penting saat ini. Zhang Yang sedikit senang karena dia tidak peduli dengan detail pakaiannya. Namun, setelah tinggal bertahun-tahun di negara Taixia, dia sudah tahu bahwa melihat tidak selalu berarti percaya. Jika tidak, adiknya Zhang Tai tidak akan terjebak dalam tragedi di kota Fuhai. Zhang Tai juga memperhatikan Zhang Yang. Setelah 4 tahun, Zhang Yang telah banyak berubah di mata Zhang Tai. Dia tampak lebih dewasa dan bermartabat. Selain itu, Zhang Yang adalah LV10. Kakak laki-laki, teriak Zhang Tai. Apa yang aku lakukan saat pertama kali datang ke sekolahmu setelah kamu masuk ke sekolah menengah pria nomor 7 di kota Black Hawk? Setelah mendengar pertanyaan kakak laki-lakinya dan memperhatikan kewaspadaan di matanya yang bersemangat, Zhang Tai menjadi terkejut. Setelah itu, Zhang Tai menyeringai, bagaimana mungkin ada orang yang mengetahui rahasia itu selain aku dan kakak laki-lakiku? Sejujurnya, itu adalah sebuah skandal. Tahun itu, Zhang Tai menderita spermatorhe. Selain itu, dia menulis banyak buku harian tentang betapa dia menyukai Nona Daina. Alhasil, spray bernoda sperma yang terkena sinar matahari di loteng selalu mengundang ejekan sang kakak. Terlebih lagi, kakak laki-lakinya menemukan buku hariannya dari bawah tempat tidurnya dan mengetahui rahasianya. Karena kakak laki-lakinya juga masih muda pada saat itu, dia pergi untuk melihat penampilan wanita yang namanya sering ditulis Zhang Tai di buku hariannya ketika dia menjemput Zhang Tai di sekolahnya. Setelah mengingat apa yang terjadi pada saat itu, Zhang Tai menandatangani dengan emosi,
kakak laki-laki, ketika kamu pergi ke sekolahku pada saat itu. Kamu membuatku mengerti betapa bodohnya seorang remaja pemalu yang menulis buku harian. Sejak kakak laki-lakinya bersekolah, Zhang Tai telah berkali-kali diejek oleh kakak laki-lakinya. Untuk waktu yang lama, dia merasa terlalu malu untuk mengangkat kepalanya dan sedikit marah terhadap kakak laki-lakinya, namun, kakak laki-lakinya tidak menceritakan hal ini kepada orang tuanya. Dia bahkan dengan sungguh-sungguh mengatakan kepada Zhang Tai untuk tidak menuliskan rahasianya di atas kertas karena itu bukan kebiasaan yang baik. Setelah membuat Zhang Tai kesal, Zhang Yang juga merasa sedikit menyesal. Dia bahkan membeli banyak makanan ringan untuk Zhang Tai. Oleh karena itu, konflik ini kemudian menjadi anekdot dan rahasia antara kedua kakak beradik ini di usianya yang masih belia. Sejak saat itu, Zhang Tai membakar semua buku hariannya dan tidak menulisnya lagi. Setelah Zhang Tai menjawabnya dengan singkat, Zhang Yang berlari ke arah Zhang Tai dan memeluknya erat. Ketika mereka berpisah satu sama lain, mata Zhang Yang memerah. Dia memandang Zhang Tai dengan hati-hati dari ujung kepala sampai ujung kaki. Setelah itu, dia meninju dada Zhang Tai sebelum mundur 2 langkah dan mengembalikan tatapan seriusnya. Itu terlalu berbahaya. Kamu sebaiknya tidak kembali. Ruangan ini telah dilengkapi dengan perangkat alkimia khusus, yang dapat mencegah suara keluar dari ruangan seperti kaca satu arah. Bahkan para ksatria hampir tidak bisa menguping pembicaraan mereka dari luar ruangan. Namun, suara di luar ruangan terdengar dari dalam. Oleh karena itu, Zhang Yang tidak khawatir pembicaraan mereka akan terungkap ke publik. Tentu saja, orang-orang di grup bisnis Jinwu dan kota Jinwu dapat mengenali tampilan asli Zhang Tai, dan Zhang Tai juga tidak akan memasuki kota dengan tampilan aslinya. Selain itu, Zhang Yang telah mendengar tentang penampilan orang yang menyelamatkan ayahnya di luar gerbang kota. Oleh karena itu, Zhang Yang berpikir bahwa Zhang Tai hanya menggunakan tatapan itu untuk menyembunyikan identitas aslinya selama pelariannya selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak bertanya kepada Zhang Tai tentang penyamaran itu. Jika aku tidak kembali tepat waktu, ayahku akan berada dalam bahaya hari ini. Zhang Tai menghela nafas sambil menunjuk ke sebuah kursi di ruangan itu untuk membiarkan Zhang Yang duduk. Kamu tahu bahwa seseorang akan membunuh ayah kita, oleh karena itu, kamu kembali secara khusus? Tentu saja, Zhang Yang berpikir begitu. Zhang Tai memaksakan senyum pahit sambil menggelengkan kepalanya dengan tatapan serius dan berkata, setelah kejadian ini, aku juga terlalu takut. Jika aku tidak lewat di sana secara tidak sengaja dan mendengar bahwa Castellan akan datang, hasilnya adalah kejadian ini tidak bisa ditebak. Sebelumnya, saya hanya ingin melihat anggota keluarga kami secara sembunyi-sembunyi. Saya tidak menyangka bisa bertemu dengan kejadian ini. Orang tua kami biasanya mengatakan bahwa perbuatan baik akan mendapat pahala yang baik, seperti yang selalu ibu kami melakukan perbuatan baik. Tuhan mungkin akan memberikan bantuan kepada keluarga Zhang sehingga ayah dapat selamat dari bahaya. Sebelum datang ke sini, Zhang Yang masih menebak-nebak identitas pembangkit tenaga senjata tersembunyi yang menyelamatkan ayahnya di saat kritis dan apakah itu plot lain. Namun, setelah bertemu Zhang Tai, semua keraguan telah hilang. Meskipun Zhang Tai belum menunjukkan bakatnya dalam menggunakan senjata tersembunyi, identitasnya sebagai seorang ksatria dan eksploitasi militernya yang hebat di masa lalu telah membuat orang-orang sangat percaya diri padanya. Oleh karena itu, Zhang Yang hanya bertanya-tanya tentang pelaku pembunuhan tersebut. Kota Jinwu sedang mencari petunjuk di balik para pembunuh. Zhang Yang juga memikirkan tentang klan besar yang memiliki kompetisi komersial dan konflik kepentingan dengan klan Zhang dan bersiap untuk membalas dendam. Sekarang mereka dapat menugaskan lebih banyak pembunuh yang tidak kenal takut untuk menyakiti keluarga Zhang. Zhang Yang juga dapat menugaskan lebih banyak pembunuh yang tidak kenal takut untuk menyakiti keluarga mereka. Di masa depan, grup bisnis Jinwu akan memiliki pejuang yang tak ada habisnya. Setelah Zhang Yang memberitahu Zhang Tai tentang tebakannya, Zhang Tai menggelengkan kepalanya, bukan klan-klan ini. Pelaku pembunuhan ini jelas bukan klan-klan di negara Taixia yang memiliki persaingan komersial dan konflik kepentingan dengan klan Zhang dan bisnis Jinwu. Grup, tapi orang yang menjebakku di kota Fuhai. Setelah mendengar kata-kata Zhang Tai, Zhang Yang menjadi terkejut. Dia juga telah memikirkan hal ini sebelumnya. Namun, setelah masa damai selama 4 tahun, orang-orang yang menjebak Zhang Tai hampir menjadi sasaran semua orang di negara Taixia. Istana Kekaisaran, klan-klan besar setempat, 7 sekte teratas, dan kekuatan gelap semuanya fokus pada peristiwa ini. Orang-orang itu tidak berani mengekspos diri mereka sama sekali. Zhang Yang berpikir bahwa orang-orang itu tidak berani menyinggung klan Zhang lagi. Oleh karena itu, dia tidak berhutang pembunuhan kepada orang-orang itu. Setelah mengetahui sikap tegas Zhang Tai, Zhang Yang menyadari betapa parahnya kejadian ini. Apakah kamu punya petunjuk? Yup, aku sudah menangkap ekor pelakunya. Pelakunya sangat kuat. Dia berkolusi dengan setan. Bahkan seluruh keluarga Zhang dan istana Huaiyuan tidak bisa menyakitinya sama sekali. Zhang Yang menjadi murung juga. Dia mengertakkan giginya saat ki pembunuh melintas di wajahnya.
Ia memandang Zhang Tai dengan ekspresi tegas, apapun yang terjadi, hal itu tidak akan pernah berakhir. Orang itu mengincarmu, lalu papa, keluarga Zhang kita pasti akan melawannya sampai mati. Karena kau sudah menangkap ekor pelakunya. Apa yang sedang terjadi, kamu akan melakukannya? Aku tidak bisa mengalahkan pelakunya sebelumnya, namun, pelakunya akan dipukuli seperti tikus yang menyeberang jalan dimanapun dia muncul di negara Taixia. Meskipun dia adalah seorang ksatria bayangan, dia juga harus berperilaku hati-hati. Selain itu, dia pasti punya banyak hal. Lawan, Zhang Tai memperlihatkan ekspresi serius, kita tidak perlu melawan mereka secara langsung. Kita hanya perlu memanfaatkan sumber daya yang ada di pihak kita. Bagaimana? Sekarang dua pembunuh bisa muncul di gerbang kota, pasti ada mata-mata di kota Jinwu. Hanya setelah menerima berita tentang mata-mata mereka barulah mereka dapat tiba di gerbang kota tepat waktu dan membuat persiapan untuk serangan itu. Sebaiknya kita memeriksanya. Orang-orang yang mengetahui jadwal ayah 1 jam sebelum pembunuhan. Pengawal Jinwu telah melakukannya, Zhang yang menjawab dengan suara suram. Ada pembangkit tenaga listrik dan bakat dalam aspek ini di antara bawahan Zhang Yang. Hampir saat mereka mendengar berita bahwa Zhang Ping dibunuh, mereka sudah mengetahui bahwa jadwal Zhang Ping telah bocor sebelumnya. Pasti ada mata-mata pembunuh di dalam kota, yang pasti sangat akrab dengan jejak ayah Zhang Tai. Oleh karena itu, mereka dapat membuat pengaturan tepat waktu. Pengawal Jinwu telah menyelidiki mereka. Setelah kamu dijebak dan melarikan diri, aku telah memperhatikan keselamatan anggota keluarga kita selama ini, terutama jadwal ayah kita, yang selalu diatur oleh petugas keamanan. Pemeriksaan ayah di luar gerbang kota bersifat sementara. Sebelum kejadian, kurang dari 100 orang mengetahui jadwal konkret ayah kami. Jika para pembunuh itu benar-benar memiliki mata-mata di dalam kota, itu pasti di antara orang-orang itu. Bisakah kita menjadikan mereka semua sebagai tahanan rumah? Zhang Tai bertanya. Zhang yang mengangguk sambil menjawab tanpa ragu-ragu, ya, kami bisa. 2/3 dari orang-orang ini adalah staf di rumah Castellan di kota Jinwu. Kurang dari 1/3 dari mereka berasal dari tempat lain di negara Taixia, yang secara bertahap bergabung dengan sistem kota Jinwu dan grup bisnis Jinwu dengan perluasan grup bisnis Jinwu dan kota Jinwu. Hanya tinggal menunggu kabar saja agar mereka berkoordinasi dengan kami untuk penyelidikan. Bisakah kita mengisolasi orang-orang ini secara mandiri? Zhang Tai menunjukkan ekspresi dingin. Zhang yang sedikit mengerutkan kening saat dia menjawab, karena ada begitu banyak orang, tikus tanah itu pasti memberikan perhatian khusus untuk menjaga rahasianya. Bahkan jika kita mengisolasi mereka secara mandiri, kita mungkin tidak mendapatkan informasi intelijen apapun. Jika kita menyiksa mereka satu demi satu, saya takut. Jadikan saja mereka sebagai tahanan rumah. Selama tikus tanah itu ada di antara mereka, aku bisa menemukannya, kata Zhang Tai dengan nada mendalam. Kastil Besi Hitam bab 1040, mendorong harimau untuk membunuh serigala. Kamu bisa menemukan tahi lalat itu? Zhang yang menjadi bersemangat setelah mendengar kata-kata Zhang Tai. Zhang Tai mengangguk. Zhang yang menjadi sedikit senang. Sejak dia melihat Zhang Tai sekali lagi, hatinya menjadi tenang. Namun, ketika dia membayangkan bagaimana dua pembunuh yang tak kenal takut menyerang ayahnya hari ini, dia mengerutkan kening sekali lagi dan menjadi sedikit ragu. Mengacu pada pikiran tegas kedua pembunuh di saat-saat terakhir, orang yang melewati intelijen pastilah seorang yang tak kenal takut. Orang juga, saat dia mengetahui bahwa dia menjadi sasaran, dia akan bunuh diri dan menjadi genangan darah dalam sekejap bahkan jika kamu dapat menemukannya. Aku khawatir kita tidak dapat memperoleh apapun darinya. Zhang Tai menjawab sambil tersenyum. Tentu saja, Zhang Tai sudah memikirkan situasi ini. Sebenarnya tidak penting apakah orang tersebut akan bunuh diri atau tidak. Dalam organisasi pembunuh, orang-orang yang bertanggung jawab menyampaikan intelijen tidak tahu banyak. Terlebih lagi, saya dapat menemukannya, selain itu, saya sudah mempunyai kecerdasan. Selama kita bisa membuat orang luar merasa bahwa kita telah menangkap orang ini dan mendapat banyak informasi intelijen darinya melalui penyiksaan. Maksudmu, Zhang yang agak jelas. Kedua pembunuh itu berasal dari provinsi Zhongzhou. Mereka adalah anggota organisasi pembunuh yang sama. Mereka hanya memiliki kode, bukan nama. Kode yang satu adalah 137, kode yang lain adalah 224. Basis organisasi pembunuh terletak di Lembah Pinsa, Prefektur Longqi, Provinsi Zhongzhou, salah satu dari 9 provinsi abadi teratas di negara Taixia. Selama grup bisnis Jinwu mengungkap informasi intelijen ini kepada publik dan menyeratkan bahwa pembunuhan ini terkait dengan pelaku yang menjebak saya 4 tahun lalu. Pembangkit tenaga listrik dari Mahkamah Agung dan 7 sekte besar di negara Taixia akan menyerang tempat itu dan menjungkir balikannya. Seseorang pasti akan bergerak mendahului kita. Usir harimau untuk membunuh serigala? Ya, dorong pemicu untuk membunuh serigala. Selama beberapa tahun ini, kasus kriminal terbesar yang mengejutkan seluruh negara Taixia adalah tragedi di kota Fuhai.
Dengan kaburnya Zhang Tai dan diterbitkannya artikel di Mountain of Brightness, tragedi di kota Fuhai berangsur-angsur bergejolak selama 4 tahun terakhir. Hasilnya, semakin banyak orang yang mengetahui nama Zhang Tai, pengaruh kasus ini juga semakin besar. Di seluruh negara Taixia, Mahkamah Agung, sekte dan klan besar setempat, serta banyak ksatria memperhatikan kasus ini sepanjang waktu. Karena peristiwa ini aneh dan melibatkan para iblis. Gereja Pencapaian Surga, kuil jiwa berdarah yang telah dilenyapkan, dan seorang ksatria muda yang semakin populer di negeri Taixia. Informasi apapun mengenai kasus ini akan menarik perhatian semua pihak, apalagi identitas pelaku tragedi ini membuat banyak orang resah. Selama masih ada petunjuk, pihak-pihak di negara Taixia pasti akan menyerangnya seperti harimau kelaparan. Kekuatan kelompok bisnis Jinwu dan keluarga Zhang tidak dapat menjangkau hingga provinsi Zhongzhou. Sekalipun kami bisa, kekuatan kami terbatas. Zhang Tai memperhatikan Zhang yang sambil berkata dengan tegas, namun, itu tidak masalah. Karena keluarga Zhang bukanlah satu-satunya yang ingin menemukan pelakunya dan menyingkirkannya. Selama kami merilis berita ini, organisasi pembunuh di lembah Pingsha, prefektur Longqi, provinsi Zhongzhou akan dicabut dan dilenyapkan. Beginilah cara kami keluarga Zhang membalas dendam. Zhang yang menyipitkan matanya dengan ki yang mematikan. Zhang Tai mengangguk sambil berkata, setelah Mahkamah Agung dan 7 sekte besar di negara Taixia melancarkan serangan ke pangkalan tersebut, mereka akan mendapatkan lebih banyak petunjuk jika mereka beruntung. Kita hanya perlu menunggu sampai saat itu. Bahkan kejahatanmu mungkin bisa diperbaiki. Itu tergantung. Namun, setidaknya, kita bisa memberitahu pelakunya melalui cara ini bahwa keluarga Zhang tidak lemah, bahkan jika kita tidak bisa mengalahkannya. Jika dia ingin menyakiti kita, dia harus membayarnya tidak peduli seberapa perhatiannya dia. Harga dari menjebakku adalah untuk mengekspos dirinya sendiri dan membuat semua pihak di negara Taixia waspada. Harga dari membunuh ayah kita adalah untuk melenyapkan organisasi pembunuhnya. Setelah gagal 2 kali, meskipun pelakunya belum ditemukan, dia harus mempertimbangkan hasil dari kegagalan berikutnya. Zhang yang melayangkan satu pukulan ke salah satu telapak tangan, menyebabkan ledakan di ruangan itu sebelum berkata, keluarga Zhang dapat membeberkan informasi intelijen tersebut kepada Sekte Keberuntungan Surga dan meminta Istana Huaiyuan melaporkannya ke Mahkamah Agung Bukit Xuanyuan. Kita dapat membeberkannya malam ini dan mengambil musuh secara tiba-tiba. Zhang Tai mengangguk, semakin cepat, semakin baik. Zhang yang dengan erat mengatupkan mulutnya, memperlihatkan 2 kerutan di wajahnya. Setelah bertukar pandang satu sama lain, kedua bersaudara itu tertawa. Melalui perbincangan singkat tersebut, kedua bersaudara ini sama-sama merasakan lawannya telah banyak berubah dan menjadi dewasa. Mereka dapat memikul lebih banyak beban dan dapat memahami satu sama lain dengan lebih baik. Terutama Zhang yang menghela nafas dengan emosi ketika dia mengetahui bahwa Zhang Tai dapat menimbulkan kerugian besar pada musuh yang kuat. Mempengaruhi situasi keseluruhan di negara Taixia dan meredakan krisis keluarga Zhang dengan membuat rencana mengusir harimau untuk membunuh serigala. Sebelum datang ke kastil Cahaya Bintang, Zhang yang masih merasa murung di dalam. Namun, hanya setelah bertemu Zhang Tai beberapa saat, dia sudah lebih jelas tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Zhang yang tidak tahu bagaimana Zhang Tai mengetahui latar belakang dan identitas kedua pembunuh tersebut. Sekarang Zhang Tai tidak menjelaskannya kepadanya, Zhang yang tidak bertanya kepadanya tentang hal itu. Sejak Zhang Tai memberikan buah yang luar biasa itu kepadanya, Zhang yang tahu bahwa adik laki-lakinya memiliki terlalu banyak rahasia. Oleh karena itu, Zhang yang tidak akan merasa aneh apapun yang terjadi pada Zhang Tai. Dibandingkan dengan 4 tahun yang lalu, Zhang Tai, kamu telah banyak berubah. Aku benar-benar penasaran dengan apa yang kamu alami dalam 4 tahun terakhir ini. Zhang yang menghela nafas dengan emosi, ayah dan ibu mengkhawatirkanmu setiap saat. Saat aku melihatmu, aku tahu bahwa hidupmu benar-benar di luar imajinasi kami. Kakak laki-laki, kamu juga telah banyak berubah. Kamu lebih terlihat seperti penguasa klan besar. Bahkan pengawalmu adalah seorang ksatria. Aku tidak bisa melakukannya tanpamu. Pengawal setingkat ksatria itu dipekerjakan dari Golden Rock Bank. Zhang yang mengungkapkan senyuman yang agak pahit namun santai. Ia meletakkan satu tangannya ke bahu Zhang Tai dengan paksa dan berkata, baguslah kalau kau bisa kembali. Kasusmu mungkin bisa diselesaikan. Suasana di Provinsi Yuzhou tidak sehebat beberapa tahun yang lalu. Asalkan kau tidak melakukannya, muncul dalam tampilan aslinya, Anda dapat tinggal di Provinsi Yuzhou dengan aman. Tidak ada yang dapat menyakiti Anda. Jika Anda tidak merasa bebas dan ingin berjalan-jalan di anak benua Chaosang, saya dapat mengatur jadwal Anda. Setelah perintah penangkapan Anda dicabut, kamu akan kembali ke atas. Setelah mendengar kata-kata kakak laki-lakinya, Zhang Tai berpikir beberapa detik sebelum menjawab dengan nada halus, kakak laki-laki, aku sudah menjadi ksatria bumi. Ksatria bumi. Zhang yang menatap tajam ke arah Zhang Tai. Meski berpengalaman dan selalu bersikap tenang, namun pikirannya tetap terasa hampa setelah mendengar kabar tersebut.
Ketika Zhang Tai dipromosikan menjadi ksatria besi hitam di anak benua Wei, berita tersebut mengejutkan seluruh anak benua. Bahkan di negara Taixia, seorang ksatria bumi sudah menjadi tokoh dikdaya yang setara dengan gubernur provinsi dan Jenderal Ceji. Siapa yang bisa membayangkan bahwa Zhang Tai telah dipromosikan menjadi seorang ksatria bumi setelah melarikan diri selama 4 tahun? Faktanya adalah hanya ada sedikit ksatria bumi di provinsi Yuzhou. Zhang Yang hampir mengira dia salah dengar. Kata-kata Zhang Tai berikut ini sangat mengejutkan Zhang Yang hingga dia hampir pingsan. Aku punya identitas lain, Pertapa Naga Api. Api. Pertapa Naga Api. Zhang Yang tergagap. Zhang Yang telah menerima kartu undangan emas dari Sekte Naga Besi. Karena Zhang Yang bukan seorang ksatria, ketika dia menerima kartu undangan, dia merasa sedikit arogan karena dia berpikir bahwa itu menunjukkan bahwa dia sendiri memiliki pengaruh yang lebih besar karena meningkatnya posisi dan pengaruh grup bisnis Jinwu. Benar-benar di luar imajinasinya bahwa Pertapa Naga Api adalah Zhang Tai. Setelah tertegun beberapa saat, Zhang Yang teringat sesuatu sambil tergagap. Bukankah Pertapa Naga Api sekuat menara besi seperti dewa keajaiban yang perkasa? Selain itu, Pertapa Naga Api sedang mengolah sutra naga api yang terkenal. Bagaimana caranya? Ayo kamu. Melihat tatapan tercengang kakak laki-lakinya, Zhang Tai mengusap wajahnya. Meskipun suaranya terdengar normal, suaranya sangat halus di telinga Zhang Yang. Zhang Tai menjawab, aku telah membangkitkan garis keturunan abadi. Aku bisa mengubah sosokku dan melihat dengan bebas. Selain itu, aku sudah menguasai metode rahasia. Aku bisa menirukan sutra naga api. Hanya kakak laki-laki yang mengetahui rahasia ini. Ingatlah untuk simpan rahasia ini bahkan kepada anggota keluarga kita dan istana Huayuan. Jika kamu membeberkan rahasia ini kepada mereka, kamu mungkin menyakiti mereka. Tanpa disadari, Zhang Tai telah menerapkan keterampilan rahasia dalam metode terlarang jiwa dalam suaranya. Setelah Zhang Yang mendengarnya, rahasia ini akan berubah menjadi potongan informasi dan terletak di kedalaman kesadaran Zhang Yang selamanya. Bahkan jika Zhang Yang bertemu dengan tokoh dikdaya lain yang menguasai metode jiwa terlarang, rahasia di kedalaman kesadarannya juga tidak dapat digali. Kecuali lawannya juga seorang penguasa tertinggi dengan energi spiritual yang lebih besar daripada Zhang Tai dan jauh lebih mahir dalam metode jiwa terlarang. Dengan cara itu, lawan mungkin menemukan fragmen informasi terenkripsi, mengekstraksinya, dan memulihkannya. Namun, hal itu hampir mustahil. Dalam skenario terburuk, bahkan jika ada orang seperti itu yang bisa mendapatkan rahasia dari kakak laki-lakiku. Dia hanya tahu bahwa aku telah membangkitkan garis keturunan abadi yang unik yang dapat mengubah penampilan dan bentuk tubuhku sendiri. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa saya bisa mensimulasikan sutra naga api melalui sutra Raja Rock. Sebaliknya, dia paling banyak berpikir bahwa saya sedang mengembangkan metode rahasia yang luar biasa. Adapun efek dari Raja Rock Sutra, hanya kultivatornya sendiri yang mengetahuinya. Kedua rahasia itu sangat penting bagi Zhang Tai, namun, itu bukanlah hal yang paling penting. Meski terpapar, tidak akan menimbulkan akibat yang fatal. Sebenarnya, Zhang Tai punya terlalu banyak rahasia. Pada tahap saat ini, rahasia yang benar-benar dapat menempatkan kucing di antara merpati adalah kastil besi hitam, Raja Rock Sutra, api penyucian samsara. Profesinya penguasa tertinggi dan fakta bahwa ia memiliki hutan belantara besar sutra. Kedua rahasia itu pasti akan menimbulkan gangguan besar tidak peduli siapa yang memilikinya, kecuali Zhang Tai. Karena Zhang Tai punya terlalu banyak rahasia. Sebaliknya, kedua rahasia tersebut menjadi relatif tidak terlalu penting. Meskipun demikian, Zhang Tai juga telah mempertimbangkan banyak hal sebelum membeberkan sebagian kecil rahasianya kepada Zhang Yang. Sekarang setelah dia kembali ke provinsi Yuzhou, dia harus menghubungi keluarga Zhang. Karena Zhang Yang adalah saudara laki-lakinya. Hal itu tidak akan menimbulkan masalah baginya dengan mengungkapkan identitasnya yang lain kepada Zhang Yang. Sebaliknya, hal itu akan memberikan banyak manfaat. Dengan bantuan Zhang Yang, banyak hal akan menjadi lebih nyaman. Selain itu, tidak ada keraguan atau lelucon yang akan timbul. Zhang Yang memperhatikan Zhang Tai selama 5 menit sebelum memulihkan ketenangannya. Namun, dia masih tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Dia merasa jantungnya masih berdebar kencang. Karena rahasia Zhang Tai terlalu mengejutkan untuk dipercaya, Zhang Yang tidak bisa mempercayainya seolah-olah dia sedang mendengarkan sebuah cerita. Erem, muridmu mengubah garis keturunan abadi. Aku tahu itu, apakah ini garis keturunan abadi lainnya? Serius, murid yang mengubah garis keturunan abadi hanyalah bagian dari garis keturunan abadi ini. Ini adalah tubuh yang mengubah garis keturunan abadi yang sebenarnya, itu saja. Jawab Zhang Tai sambil mengaktifkan tubuhnya yang mengubah garis keturunan dan mulai mengubah garis keturunannya. Kulit, kerangka, otot, rambut, tendon dan meridian di depan Zhang Yang. Hanya setelah 10 detik lagi, Zhang Tai kembali terlihat seperti saat dia menyelamatkan Zhang Ping di gerbang kota. Sosok dan penampilan aneh itu tidak ada hubungannya dengan Zhang Tai, namun, pakaiannya menjadi pantas.
Melihat Zhang Tai mengubah sosok dan penampilannya, Zhang Yang tidak bisa berdiri terengah-engah saat wajahnya memerah. Pada saat yang sama, dia mengepalkan tangannya dan menaruhnya di dadanya. Ia merasa sesak seolah ada batu besar di dadanya. Setelah beberapa saat dia memulihkan ketenangannya. Setelah itu, dia menghela nafas dalam-dalam dan memperlihatkan senyuman pahit. Jika kamu punya rahasia lagi, jangan tunjukkan itu di depanku lagi. Aku khawatir hatiku tidak tahan. Aku hanya mendengar bayangan itu setan bisa melakukan itu. Aku tidak pernah membayangkan manusia juga bisa membangkitkan garis keturunan seperti itu. Sungguh kemampuan yang luar biasa. Itu hanya muncul di dongeng. Manusia memiliki 99% gen yang sama dengan iblis. Mungkin, semua orang memiliki kemampuan seperti itu pada zaman dahulu kala. Kata Zhang Tai dengan suara aslinya. Suaramu, Zhang yang ingin mengatakan itu adalah sebuah celah. Namun, sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Zhang Tai mengucapkannya sekali lagi. Bagaimana kalau sekarang? Suara Zhang Tai langsung berubah menjadi aneh. Zhang yang terdiam. Setelah memandang Zhang Tai dengan serius selama beberapa waktu, Zhang yang akhirnya memulihkan ketenangannya dan melepaskan tinjunya. Ayo pergi sekarang. Kita harus menangkap tikus tanah itu sesegera mungkin. Bagus. Berapa lama yang kamu butuhkan? Saya hanya perlu berbicara singkat dengan mereka masing-masing. Dan, apa nama penampilanmu saat ini? Panggil saja aku Siaping. Siaping. Beberapa detik kemudian, tepat di bawah tatapan pengawal tingkat ksatria yang berjarak 50 meter. Zhang yang mendorong pintu hingga terbuka dan keluar, diikuti oleh Zhang Tai dengan tatapan mata berkaca-kaca.